Aku baru saja lahir dan sudah diusir dari sarang naga oleh orang tuaku. Dan mereka selalu ingin membunuhku. Akhirnya, mereka bahkan melemparku ke dungeon monster paling berbahaya di dunia untuk bertahan hidup atau mati sendiri. Hanya karena aku dan kakakku adalah kelahiran kembar yang langka sekali dalam 100 tahun. Kukira begitu lahir aku sudah berada di puncak dunia. Tapi tak kusangka. Tradisi kaum naga adalah hanya membesarkan satu anak naga dalam satu kelahiran. Anak yang lebih lemah akan dimakan. Inilah hukum alam. Meskipun ayah dan ibuku tidak tega memakanku, tapi mereka memberiku jalan lain menuju kematian. Mereka bahkan berdalih bahwa semua ini dilakukan demi kebaikan kakak nagaku. Setelah berpikir semalaman, mereka langsung melemparku ke dalam dungeon yang berbahaya. Monster-monster tingkat tinggi merajalela di sini. Darah superiorku bagi mereka adalah suplemen terbaik. Jadi, ayah dan ibu nagaku sama sekali tidak khawatir aku akan membalas dendam suatu hari nanti. Kenyataannya, seperti yang mereka duga, kekuatan bertarungku di sini adalah nol. Bahkan untuk tetap hidup pun menjadi sebuah kemewahan. Meskipun aku mengandalkan tubuhku yang kecil untuk bersembunyi di mana-mana, dan tidak ditemukan oleh monster-monster tingkat tinggi itu. Tetapi karena tidak makan dan minum dalam waktu yang lama, nyawaku terus terkuras. Tapi saat aku kelaparan hingga lemas dan mati-matian mencari makanan apapun, tiba-tiba tercium aroma asam laktat yang samar dari dalam gua yang gelap. Meskipun baunya sangat asam dan bahkan sedikit busuk, tetapi naluri bayi nagaku memberitahuku bahwa ini adalah aroma makanan. Dan hanya indera penciuman naga yang bisa mencium aroma khusus ini. Saat ini, aku sudah tidak peduli lagi dengan bahaya apapun. Setelah melewati beberapa gua lagi, aku akhirnya menemukan sumber aroma itu. Ini adalah sebuah gua berbentuk bola. Di tengah cekungan gua, terlihat seekor naga sepanjang 20 meter sedang berbaring melingkar. Dan itu adalah seekor subspesies naga tanah level 28. Jenis yang sekali bersin saja bisa menerbangkanku jauh. Dan menemani sumber aroma itu, aku bisa melihat sekitar 3 atau 4 ekor bayi naga tanah seukuranku. Mereka sedang berkumpul di sekitar induk naga tanah, menyantap susunya dengan lahap. Meskipun naga tanah tidak bisa dianggap sebagai naga sejati, tapi mereka juga memiliki garis keturunan naga. Yang paling penting adalah, aku bisa meminum susu dari induk naga tanah subspesies ini. Aku menyelinap dengan hati-hati melalui bayangan menuju bagian bawah perut naga tanah itu. Saat aku melihat 4 ekor bayi naga, aku pun terkejut di dalam hati. Syukurlah, mungkin karena baru saja lahir, bayi-bayi naga ini belum membuka mata mereka. Jadi aku tidak perlu khawatir perbuatanku ini akan ketahuan. Setelah memastikan naga tanah itu tidak menyadariku, aku tidak bisa lagi menahan rasa laparku. Aku langsung menempelkan mulutku pada putingnya, lalu mulai menyusu dengan lahap. Naga tanah yang sedang tertidur pulas itu pun langsung kebingungan. Dalam hatinya, ia merasa sedikit heran. Aduh, anak yang mana ini ya? Menyusunya kuat sekali. Tapi menurutnya, anak yang lahap makannya itu pertanda baik. Naluri keibuannya membuatnya tidak tega mengganggu anaknya makan. Ia pun tidak membuka matanya. Seiring banyaknya air susu yang masuk ke tubuhku melalui kerongkongan, aku merasakan hawa hangat yang aneh muncul di tubuhku yang hampir mendingin. Dan juga levelku yang perlahan-lahan meningkat. Mungkin karena aku baru saja lolos dari maut. Atau mungkin karena dekapan naga tanah ini terlalu hangat. Begitu rasa tegangku mereda, kepalaku yang berat karena mengantuk langsung terkulai dan aku pun tertidur. Entah berapa lama telah berlalu, rasa sakit yang menusuk di tubuhku tiba-tiba membangunkanku dari tidur. Tepat setelah itu, sebuah mata raksasa dengan pupil vertikal yang diameternya melebihi tinggi badanku seketika memenuhi seluruh pandanganku. Melihat mata naga tanah yang seolah akan menyemburkan api, satu-satunya yang bisa kulakukan sekarang adalah berdoa agar ia mengunyahku dengan cukup cepat. Dengan begitu, rasa sakitnya akan sedikit berkurang saat aku mati. Aku meringkukkan keempat kakiku, menutup mata, dan pasrah pada takdir. Tetapi setelah menunggu lama, kematian yang kubayangkan tidak kunjung datang. Aku membuka mata dan menyadari naga tanah itu tidak lagi menatapku. Entah kapan ia telah memalingkan kepalanya. 4 ekor bayi naga sedang menyusu pada induknya. Lalu ia menatapku. Tiba-tiba, tatapan mata naga itu tampak menjadi rumit. Dari yang tadinya marah, berubah menjadi iba. Kemudian menunjukkan sedikit rasa pasrah. Setelah itu, ia menutup matanya rapat-rapat, menghela napas, dan dengan lembut meletakkanku kembali di antara anak-anaknya. Seketika, sebuah tanda tanya besar muncul di kepalaku. Kulihat lagi, naga tanah itu tidak lagi memedulikanku. Ia malah berbaring dan mulai mendengkur. Anak-anak naga tanah di sekitarku yang baru saja membuka mata, sepertinya menyambut kedatangan saudara baru mereka. Mengelilingiku dengan penuh semangat. Seperti 4 anak anjing, mereka mengendus dan menjilatiku. Oh, sial, ibu tidak mungkin benar-benar ingin mengadopsi si jelek ini, kan? Dia kelihatan aneh sekali. Dia terlihat seperti persilangan antara alien dan kadal. Setelah kudekati dan kudengarkan, aku baru tahu. Ternyata mereka semua sedang memakiku. Aku membuka mulutku dan berteriak keras. Seketika, keempat anak naga itu tertegun di tempat. Jelas mereka tidak menyangka aku bisa bicara. Aku juga tidak menyangka naik level akan membuka kemampuan telepati. Bukan hanya bisa mengerti bahasa monster lain. Monster lain juga bisa mengerti perkataanku. Begitulah, aku menghabiskan 3 hari dengan santai di gua ini. Selama waktu itu, aku rukun dengan anak-anak naga ini. Meskipun mereka menghinaku habis-habisan, tapi mereka tidak pernah menindasku. Dan karena aku terlihat kecil, rapuh, dan juga jelek, jadi setiap kali tidur, keempat anak naga itu akan mengelilingiku. Setiap kali ada sedikit saja gangguan, keempat anak naga itu akan langsung melindungiku dengan erat. Mereka juga menyuruhku, si pemula ini, untuk mundur. Tidak mengizinkanku mengeluarkan suara apapun. Dan jangan membuat masalah, dan sebagainya. Tapi sebenarnya, mereka melindungiku. Orang luar ini,
Dengan kasih sayang mereka masing-masing. Meskipun data mereka berempat sudah diam-diam ku deteksi. Mereka jauh lebih lemah dariku. Namun, aku tidak mengungkapkan kebenaran ini. Aku, sebagai monster super yang langka, bukan hanya levelku naik lebih cepat dari mereka. Selama periode ini, levelku terus naik hingga level 9. Keempat saudara naga tanah itu baru mencapai level 4. Setelah bergaul selama ini, aku benar-benar menganggap keluarga naga tanah ini sebagai keluargaku sendiri. Setidaknya mereka ribuan kali lebih baik daripada ayah dan ibu nagaku. Tapi satu-satunya yang disayangkan adalah, selama ini, aku belum pernah berbicara dengan ibu naga tanah. Bahkan jika aku mencoba menyapanya lebih dulu, ibu naga tanah itu hanya akan menatapku dengan waspada. Sama sekali tidak akan memedulikanku, spesies asing ini. Aku kira hari-hari akan terus berlalu seperti ini. Namun, keesokan paginya, seekor kodobis subspesies tingkat 35 menghancurkan ketenangan ini. Kodobis subspesies ini baru saja menerobos masuk ke dalam gua. Keempat mata merahnya menatap tajam ke arah empat anak naga tanah subspesies. Jelas sekali ia sudah gelap mata karena lapar. Melihat itu, sang naga tanah subspesies segera menggunakan ekornya untuk menyapu anak-anaknya ke sudut gua dan menghadangi depan kodobis itu. Pertarungan di antara keduanya tak terhindarkan lagi. Tak lama kemudian, pertarungan sengit pun terjadi. Tetapi menghadapi kodobis yang levelnya lebih tinggi, naga tanah itu hanya bisa melawan mati-matian. Demi melindungi anak-anaknya, dadanya tertusuk oleh tanduk tajam dan besar di hidung kodobis itu. Namun meskipun begitu, kedua kaki naga tanah itu tetap menahan sekuat tenaga. Meskipun dadanya sudah tertembus, ia harus menahan langkah maju kodobis itu. Aku melihatnya menggunakan cakar naganya untuk mencengkeram leher kodobis dengan erat. Lalu ia mengeluarkan raungan marah, membuka mulut naganya yang seperti hiu, dan menggigit punggung kodobis itu dengan keras. Saat itu, akibat benturan kedua monster raksasa itu, gua ini mulai retak tanpa henti. Bebatuan berjatuhan satu persatu. Melihat situasi itu, aku langsung melompat ke udara. Dengan beberapa pukulan dan tendangan menghancurkan bebatuan itu. Tetapi gua ini runtuh terlalu cepat. Hanya untuk melindungi keempat anak naga saja sudah menghabiskan seluruh tenagaku. Tidak ada sisa tenaga untuk membantu sang induk. Yang lebih penting lagi, untuk menghadapi monster seperti Kodo, bis yang kulitnya kasar dan tebal. Seranganku sama sekali tidak akan mempan. Sebaliknya, aku hanya akan menghalangi. Tiba-tiba, Kodo bis subspesies itu menyerbu ke depan seperti sudah gila. Tanduknya yang besar menusuk dada ibu naga tanah dengan keras. Dada yang robek itu menimbulkan rasa sakit yang tak terbayangkan. Ibu naga tanah subspesies itu tahu bahwa dalam pertarungan ini, ia tidak punya harapan untuk selamat. Setelah itu, ia menoleh sekali untuk melihat anak-anaknya, terutama saat melihatku yang mati-matian melindungi anak-anaknya. Membuat mata naga tanah subspesies itu menunjukkan sedikit rasa lega. Untung saja aku tidak memakanmu sejak awal. Seolah-olah dia mengatakan kalimat itu kepadaku. Mata naga tanah subspesies yang memerah itu tiba-tiba terbuka. Dengan sekuat tenaga, ia menyerang bagian belakang kepala monster Kodo dengan sundulan. Sundulan kepala ini begitu dahsyat. Tengkorak naga tanah subspesies itu langsung penyok membentuk lubang besar. Rahangnya juga hancur berkeping-keping. Bahkan untuk monster Kodo yang berkulit tebal dan berdaging keras, bagian belakang kepalanya tetap tidak bisa menahan serangan nekat seperti itu. Terhantam hingga membentuk lubang besar. Kedua monster raksasa itu sama-sama mengeluarkan jeritan yang melengking, lalu ambruk dengan keras ke tanah. Pertarungan telah berakhir. Runtuhnya gua juga berhenti. Aku segera menarik tubuhku dan bergegas menuju naga tanah subspesies. Namun, kepalanya hampir hancur lebur, seolah memberitahuku bahwa kematiannya sudah tidak terelakkan lagi. Anakku, ada apa dengan anak-anakku? Ini adalah pertama kalinya aku mendengar ibu naga tanah subspesies berbicara. Nyawanya sudah seperti lilin yang tertiup angin. Rahangnya yang hancur membuat ucapannya sangat tidak jelas. Menghadapi pertanyaan dari sang ibu naga tanah subspesies, aku mencoba menahan rasa bersalahku. Karena keempat anaknya sudah mati. Semuanya tewas tertimpa reruntuhan batu. Karena bebatuan yang berjatuhan terlalu banyak. Meskipun aku sudah berusaha sekuat tenaga, aku tidak bisa menahan semua batu yang jatuh. Meskipun aku sendiri cukup beruntung bisa selamat. Tetapi hari-hari saat tinggal bersama keempat anak naga itu, masih terbayang jelas di benakku. Mereka bahkan menganggapku sebagai saudara mereka. Beberapa menit yang lalu, mereka semua masih bermain dengan lincahnya. Sekarang mereka semua telah menjadi arwah di bawah reruntuhan batu. Anak-anakku, apa mereka baik-baik saja? Mata sang ibu naga tanah subspesies sudah hancur. Dia menggunakan sisa napas terakhirnya untuk bertanya dengan cemas. Nada bicaranya dipenuhi dengan kekhawatiran untuk anak-anaknya. Aku merasakan gelombang rasa bersalah, bagaikan bom yang bergejolak di dalam dadaku. Rasanya semua gigiku akan hancur karena terkatup rapat. Aku menahan dengan paksa kesedihan yang muncul dari dalam hatiku. Syukurlah, mereka hanya pingsan karena guncangan. Mereka semua baik-baik saja. Benar, kan, Mama? Mereka semua benar-benar selamat. Mendengar hal itu, ibu naga tanah subspesies menunjukkan senyuman lega di wajahnya. Setelah aku mati, makanlah aku. Perkataan naga tanah subspesies itu langsung membuatku tertegun. Kita terlahir di dungeon. Itu adalah kutukan sejak lahir. Jadi, semua sumber daya tidak boleh disia-siakan. Ini adalah nutrisi terakhir yang bisa kuberikan pada anak-anak. Aku tidak tahu kenapa monster super sepertimu bisa datang ke dungeon ini. Tapi, demi aku yang telah mengadopsimu, tolong jaga anak-anakku baik-baik setelah ini. Saat itu, ibu naga tanah subspesies yang gemetaran sudah tidak bisa bicara lagi. Dia mengembuskan napas terakhirnya. Dia benar-benar kehilangan tanda kehidupannya.
Di saat terakhirnya, di wajahnya terpancar kebahagiaan karena tahu anak-anaknya selamat. Dia pergi dengan sangat tenang. Gua itu menjadi sunyi senyap. Mulutku yang terbuka bahkan tidak bisa menangis. Karena sekali aku menangis, itu akan menarik lebih banyak monster. Tapi, hatiku terasa seperti tertimpa batu. Naga tanah subspesies yang mengadopsiku, dan 4 anak naga yang bersamaku siang dan malam, dalam sekejap mata, berubah menjadi 5 jasad. Ini pertama kalinya Mama bicara padaku. Tapi itu menjadi kata-kata perpisahan terakhirnya. Saat ini, rasa tak berdaya yang belum pernah kurasakan sebelumnya menghantam punggungku seperti banjir bandang. Namun, kenyataan tidak memberiku waktu untuk tenggelam dalam kesedihan. Diiringi dengan suara ledakan yang memekakkan telinga, monster kodo subspesies yang seharusnya sudah mati itu berdiri dengan gemetaran. Di saat yang sama, ia juga mengeluarkan raungan kemenangan. Di matanya, yang tersisa hanyalah anak-anak naga kecil yang sama sekali tidak mengancam. Tapi aku menundukkan kepala dan mengepalkan cakar nagaku erat-erat. Menghadapi makhluk raksasa ini, dalam suaraku yang bergetar, tidak ada rasa takut. Hanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Binatang kodo, akan kubunuh kau dengan tanganku sendiri. Setelah berkata begitu, aku berteriak keras. Langsung menyerang binatang kodo subspesies itu. Binatang kodo itu mengira semuanya sudah berakhir. Saat ia bersiap untuk menikmati santapan besar yang sulit didapat ini, ia tidak menyangka seekor anak kecil berani maju dan menyerangnya secara langsung. Meskipun ia terluka, tapi bagiku untuk menembus kulitnya yang tebal, bagi diriku yang sekarang, itu masih sangat sulit sekali. Tapi masih ada beberapa cara. Sebenarnya, ibu sudah membukakan jalan kemenangan untukku. Cara untuk menembus pertahanannya adalah luka yang ibu robek di tengkuknya. Aku berteriak keras dan berubah menjadi kilatan cahaya. Langsung menuju bagian belakang kepala binatang kodo itu. Kurentangkan leherku sejauh mungkin dan menancap dengan keras. Lalu merobek lukanya. Niat membunuh yang mendidih memuncak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di benakku tidak ada pikiran lain selain membunuh binatang kodo ini. Tapi pemimpin binatang kodo di hadapanku ini telah mencapai level 88. Kekuatannya luar biasa. Berkat keunggulan garis keturunanku, aku bisa mencoba bertarung melampaui levelku. Tapi sayangnya, perbedaan level kami terlalu jauh. Tepat di saat genting antara hidup dan mati, binatang kodo itu diserang oleh energi biru yang sangat besar, dan langsung menghilang tanpa jejak. Tak lama kemudian, sesosok bayangan raksasa setinggi ratusan meter tiba-tiba muncul di hadapanku. Itu adalah wajah yang menyerupai ikan paus. Tinggi dan panjang tubuhnya mencapai ratusan meter, membuat orang tidak bisa melihat seluruh wujudnya dalam sekali pandang. Secara keseluruhan, ia seperti ikan paus yang memiliki kaki-kaki besar. Menghadapi monster raksasa di hadapanku ini, dalam hatiku tidak ada niat untuk melawan sedikit pun. Hanya ketakutan dan keputusasaan yang memenuhi mataku. Detik berikutnya, serangkaian data muncul di depan mataku. Leviathan, level 355, tipe iblis super tingkat atas legendaris. Yang lebih mengerikan lagi adalah, untuk pertama kalinya aku melihat pemandangan di bawah data itu. 2 petunjuk berikut telah diberikan. Makhluk ini adalah laporan final dari dungeon bawah tanah Chuandong. Tolong jangan melawannya. Peringatan, dilarang mencoba berkomunikasi dengannya menggunakan telepati. Karena diriku yang tidak berarti, aku belum kehilangan nyawaku. Ini membuat monster itu sama sekali mengabaikan keberadaanku. Aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi mangsanya. Tidak peduli kesulitan apapun yang kuhadapi sebelumnya. Bahkan saat menghadapi hewan kodo, aku selalu bisa tetap tenang. Namun, monster raksasa di hadapanku ini membuatku merasa takut. Rasa takut menyebar dengan cepat dari tulang belakangku ke seluruh tubuh. Bahkan membuatku lupa bernapas untuk sesaat. Ini adalah ketakutan yang terukir dalam DNA semua makhluk. Sebuah teror yang paling mendasar. Monster yang dikenal sebagai Leviathan ini bisa disebut sebagai puncak keberadaan di antara para monster. Aku berdiri diam di tempat. Baru berani bernapas setelah suara langkah kakinya tidak terdengar lagi. Bos terakhir dungeon bawah tanah Chuandong. Mengapa bisa muncul di lapisan ini? Saat ini aku tidak punya waktu untuk berpikir. Kabur dari tempat ini adalah prioritas utamaku. Meskipun tulang kaki kananku patah, aku memutuskan untuk berevolusi di tempat. Untuk memulihkan kondisiku secepat mungkin. Naik level adalah cara terbaik untuk memulihkan kondisi. Setiap naik level bisa memulihkan semua atribut hingga penuh. Dan menghilangkan semua status abnormal. Setelah memastikan tidak ada monster lain di sekitar, aku memeriksa kembali pilihan evolusi. Meskipun Zulong muda adalah jalur evolusi paling tradisional, tetapi itu akan membuat ukuran tubuhku membesar, membatasi kemampuan gerak di dalam dungeon yang sempit. Pilihan lain yang bisa dipertimbangkan termasuk Zulong kecil dan Zulong jahat. Setelah membaca deskripsinya dengan saksama dan berpikir, aku memutuskan untuk memilih opsi Zulong jahat. Dari segi atribut, di dalam dungeon yang tidak bisa ditebak ini, yang dibutuhkan untuk bertahan hidup seringkali bukanlah energi tertentu, melainkan lebih banyak strategi bertahan hidup. Yang paling penting, Zulong jahat adalah wujud dengan ukuran tubuh terkecil di antara 3 jalur evolusi. Dapat menghilangkan kelemahan atribut kegelapanku sendiri. Dan mendapatkan skill bakat baru, kekuatan 5 daun. Bagaimanapun aku memikirkannya, naga obor jahat selalu menjadi pilihan terbaik. Perintah evolusi telah dikeluarkan dan diterima. Evolusi akan selesai dalam 10 detik. Detik berikutnya, aku merasakan kehangatan menyebar dari dalam diriku. Seluruh tubuhku kemudian mulai terasa sakit. Rasa pusing akibat kedinginan dan kehilangan darah pun lenyap. Kaki kananku yang putus tergigit telah tumbuh kembali. Ukuran tubuhku menyusut dari 80 cm menjadi sekitar 60 cm. Namun, meskipun kekuatanku meningkat pesat,
Sisik nagaku yang sebelumnya juga berubah menjadi ungu tua dan berkilauan dengan kilau logam seperti krom. Terlihat jauh lebih kokoh. Aku segera membuka panel atribut dengan tidak sabar. Aku sangat senang saat mengetahui bahwa evolusi kali ini tidak hanya memberiku skill baru, tetapi juga membuat atributku meningkat secara drastis. Satu-satunya penyesalanku adalah tingkatanku sebelumnya telah mencapai kelas monster sihir. Spesies langka telah berubah menjadi spesies yang lebih rendah. Ini berarti level monster sihirku turun satu tingkat. Tapi ini tidaklah penting. Tinggi rendahnya level monster sihir menentukan potensi perkembangan di masa depan. Tapi sekarang aku bahkan tidak bisa menjamin keselamatanku sendiri. Untuk apa memedulikan hal-hal seperti itu? Yang terpenting sekarang adalah pergi dari tempat mengerikan ini. Meskipun aku tidak mengerti mengapa macan tutul suci bernama Leviathan bisa muncul di lantai ini. Tapi aku tahu akan terjadi sesuatu di lantai ini. Bagaimanapun juga, aku harus cari kesempatan untuk menaikkan levelku dulu. Aku tidak mau berdekatan dengan monster semacam itu. Jadi aku memutuskan untuk berjalan ke arah yang berlawanan dari Leviathan, mencari monster sihir yang masih hidup. Setelah evolusi kali ini, monster kodo yang tadinya cukup mengancamku, sekarang menjadi sangat mudah untuk dikalahkan. Sebelum evolusi, mengalahkan seekor monster kodo akan memberiku 600 poin pengalaman. Dan sekarang, dengan melahap monster kodo, aku juga bisa mendapatkan 100 poin pengalaman tambahan. Tetapi setelah berevolusi, membunuh seekor monster kodo hanya mendapatkan 200 poin pengalaman. Sementara membunuh seekor kodo level 10 ke bawah, hanya bisa mendapatkan 30 poin pengalaman. Kalau Minotaur, tak perlu dibicarakan lagi. Membunuh seekor hanya mendapatkan 5 poin pengalaman. Bahkan jika menghabisi semua Minotaur di lantai ini, aku tidak akan bisa naik level. Aku menyadari bahwa monster-monster di lantai ini sudah tidak membantuku untuk menaikkan level. Sebenarnya, setelah pengasuhku meninggal belum lama ini, aku sudah menemukan pintu masuk ke lantai 2. Karena tidak bisa kembali ke lantai sebelumnya, maka saat aku menaikkan level di lantai pertama, aku menemukan sebuah lubang di tanah yang mirip dengan yang ada di lantai 0. Tonjolan berbentuk telur dengan permukaan licin itu menunjukkan jejak pembekuan. Jelas sekali ini disebabkan oleh suhu tinggi yang membuat bebatuan meleleh lalu membeku kembali. Bentuk unik seperti ini tidak diragukan lagi adalah mahakarya dari Leviathan. Dari kejauhan, terdengar lagi raungan seperti paus yang khas dari Leviathan. Keras dan dalam, menggema dan penuh. Rasa takut kembali menyelimutiku. Tanpa sadar aku melompat ke dalam pintu masuk lantai 2. Setelah beberapa menit jatuh bebas, aku akhirnya tiba di lantai 2. Langsung mendarat di atas sebuah kepingan baju zirah manusia. Dengan hati-hati aku mencabut kepingan yang menancap di pahaku. Lalu aku berjalan maju. Ini sepertinya bagian dari pelindung bahu baju zirah. Mungkinkah ada peradaban manusia di lantai 2 dungeon ini? Namun, aku segera membuang pemikiran itu. Baju zirah dengan kualitas seperti ini sama sekali tidak bisa menahan serangan monster. Bahkan jika ada peradaban manusia di dungeon ini, mereka juga tidak akan sengaja membuat peralatan yang mencolok tapi tidak berguna seperti ini. Mungkinkah ada manusia dari dunia luar yang masuk ke dungeon ini? Bagaimanapun juga, bukankah penguasa dunia ini adalah manusia? Bagaimanapun juga, aku hanya bisa memikirkan kemungkinan ini. Tiba-tiba, instingku sebagai kaum naga memberitahuku bahwa ada sebuah hawa kehadiran di belakangku. Aku berbalik dan melihat. Itu adalah seorang gadis dengan mata seindah permata, berambut panjang biru air. Dia mengenakan pakaian bela diri yang sederhana dan sedang meringkuk di sudut sambil mengamatiku. Karisma yang anggun dan lincah itu seketika membuat hatiku terpikat. Dia benar-benar tipe idealku yang paling kusuka. Saat kami bertatapan, seluruh tubuh gadis itu gemetar hebat. Tatapannya padaku seolah sedang melihat monster penghancur dunia. Aku justru sedikit tertegun. Bagaimanapun juga, ini adalah manusia pertama yang kulihat setelah bereinkarnasi. Parasnya yang cantik ini membuat hatiku merasakan getaran yang aneh. Belum selesai aku bicara, gadis itu terjatuh ke tanah dengan ketakutan. Dia mati-matian menyeret tubuhnya mundur dengan kakinya. Di belakangnya ada dinding batu yang dingin, membuatnya tidak bisa mundur lagi. Aku tahu betul bagaimana penampilanku sekarang. Tingginya lebih dari 60 cm dan montok. Wujud naga kecilku ini seharusnya sangat imut. Bahkan setelah berevolusi dan sisiku menjadi lebih gelap, seharusnya tidak seseram ini. Aku tidak punya niat jahat. Aku hanya ingin bertanya kenapa kamu bisa ada di sini. Aku merendahkan posturku, mencoba menunjukkan sisi ramahku. Bisa bicara bahasa manusia. Monster iblis tingkat super tinggi. Kenapa ada monster iblis tingkat super tinggi di lantai 2? Sepertinya fakta bahwa aku bisa bicara langsung membuatnya syok berat. Dia terus-menerus menggumamkan kata-kata minta tolong. Baheni, nona kecil. Tenang saja. Aku bukan orang baik. Bukan. Maksudku, aku bukan orang jahat. Saat aku hendak maju untuk menjelaskan, dia tiba-tiba menyerang balik. Tendangan Dewa Angin. Sebuah tendangan memutar yang berat tepat mengenai pelipisku. Karena aku sedang lengah, aku bahkan tidak sempat menghindari serangan berat itu. Namun, HP-ku hanya berkurang sedikit saja. Serangan dengan tingkat seperti ini, rasanya ringan seperti hanya dicolek ujung jari. Setelah melihat statusnya, barulah aku sadar. Kalau biksu petarung level 19 ini atributnya sangat buruk. Tekanan level 2,5 kali lipat membuatnya sama sekali tidak bisa menembus pertahananku. Malah sebaliknya, kakinya yang menendang kepalaku. Kaki kanannya itu kini terkilir parah. Jangan. Master Jingge, selamatkan aku. Gadis itu tidak memedulikan lukanya. Seperti melihat hantu, dia melarikan diri ke kedalaman gua. Jangan berlari sembarangan. Sangat berbahaya. Tingkat kengerian di lantai 2 penjara bawah tanah ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dihadapi oleh orang dengan kekuatannya.
Tepat saat aku bersiap untuk mengejarnya, seekor laba-laba raksasa turun dari langit-langit. Melihat gadis imut itu akan segera menghilang sepenuhnya dari pandanganku. Tindakan yang menghalangiku untuk berkenalan dengan manusia ini, membuat amarahku meledak. Aku melirik statistik biasa-biasa saja dari laba-laba iblis level 49 ini. Aku menerjang maju dalam sekejap. Dan langsung menghancurkan mukanya yang keras. Monster raksasa seberat 2 ton itu, terpental lebih dari 10 meter oleh tendanganku. Melihat makhluk iblis itu bangkit dengan goyah, niat membunuh di hatiku mendidih. Aku ini mau cari cewek. Enyahlah dari hadapanku. Aura nagaku yang dahsyat menghancurkan pilar-pilar batu di sekitarnya. Aku berubah menjadi seberkas cahaya ungu tua, dan menerobos paksa tubuh laba-laba iblis itu. Monster iblis dari lantai 2 ini bahkan tidak sempat mengeluarkan rintihan kesakitan dan langsung mati di tempat. Pemberitahuan. Level telah meningkat. Level saat ini, 9. Saat ini, aku sama sekali tidak peduli tentang kegembiraan karena naik level. Aku mengerahkan seluruh indraku untuk mencari di sekeliling dengan panik. Tapi jejak gadis itu sudah lama menghilang dari seluruh lorong penjara bawah tanah. Aku pun terjatuh berlutut. Rasanya ingin menangis tapi tak bisa. 5 hari kemudian, levelku sudah meningkat hingga level 11. Sambil mengunyah daging monster yang kering seperti kayu bakar, aku mulai meninjau kembali kehidupanku selama 5 hari di penjara bawah tanah ini. Lingkungan di lantai 2 jauh lebih rumit daripada di lantai 1. Bahkan terkadang turun hujan tanpa petanda apapun. Di jalur yang berlumpur ini, aku menemukan banyak sekali jejak kaki manusia. Dilihat dari skalanya, setidaknya ada ratusan orang dari tim ekspedisi yang pernah melewati tempat ini. Jika aku bisa menemukan manusia-manusia ini, mungkin aku bisa menemukan cara untuk keluar dari penjara bawah tanah. Aku dengan santai mengambil sebuah baju zirah perak yang tebal dan berat dari lantai. Aku menusuknya dengan ringan. Perlengkapan pertahanan elit seperti ini di mata manusia, tapi di hadapanku rapuh seperti kertas. Bahkan pedang yang katanya pedang suci palsu itu, juga dengan mudah kupatahkan seperti biskuit. Mungkinkah diriku yang sekarang sudah menjadi begitu kuat, sampai pada tingkat yang tidak masuk akal seperti ini? Sementara itu, di istana kerajaan yang jauh, sedang diliputi oleh suasana yang suram dan menyedihkan. Wajah Kaisar yang agung saat ini pucat pasi karena penyerbuan pasukannya yang mengalami kekalahan total. Pertempuran penaklukan kali ini adalah gagasan hamba. Kehilangan begitu banyak satria muda sungguh di luar dugaan hamba. Namun, hamba juga memiliki tanggung jawab yang tidak bisa dielakkan. Mohon Yang Mulia perintahkan hukuman mati untuk hamba, untuk meredakan amarah rakyat. Menghadapi penyesalan diri Master Jingye, Raja bertanya mengapa mereka bisa kalah padahal memiliki kekuatan pasukan 3 kali lipat. Master Jingye dengan gemetar menyebutkan nama terlarang itu. Kami bertemu dengan bos terakhir penjara bawah tanah di lantai 2. Leviathan. Seluruh aula istana menjadi sunyi senyap, karena ini berarti kehendak penjara bawah tanah telah benar-benar dibuat marah. Sementara itu, aku justru sedang menahan semacam siksaan fisik yang tak terkatakan. Demi bertahan hidup di penjara bawah tanah ini, aku harus terus-menerus melahap berbagai macam makhluk hidup. Aku sama sekali tidak menyangka kalau diriku justru karena pola makan yang tidak seimbang, malah mengalami musibah sembelit. Setelah berusaha sekuat tenaga menyelesaikan urusan pribadiku, aku malah menerima hadiah poin pengalaman. Pengumuman. Mendapatkan 50 poin pengalaman. Sistem memberitahuku. Hanya dengan meningkatkan skill kerakusan sampai level 4, masalah memalukan ini baru bisa teratasi sepenuhnya. Saat aku sedang menggosok perutku sambil mencari mangsa berikutnya, tiba-tiba hawa dingin menjalari tulang punggungku. Udara yang sangat terkompresi bagaikan bila tak kasat mata, seketika menyerempet dahiku. Bila angin fisik yang sangat kuat itu langsung meninggalkan percikan api di atas sisik nagaku yang keras. Bahkan sebelum aku sempat berdiri tegak, sosok mungil itu sudah muncul di belakangku. Cakarnya yang tajam mencabik beberapa sisik di wajahku, membuatku merasakan perih yang menusuk. Di dalam bayangan, sesosok tubuh mungil dengan 2 ekor sedang menjilati sisa-sisa di ujung cakarnya. 2 serangan tidak membunuhmu. Pantas saja kau berani masuk ke wilayahku. Sepertinya kau memang punya kemampuan. Dilihat-lihat, kau punya kemampuan telepati, ya? Kalau begitu, kita bisa berkomunikasi. Tapi bagaimanapun juga, karena kau sudah masuk ke wilayahku, jangan harap kau bisa keluar hidup-hidup. Melihat sosok yang memancarkan aura berbahaya di dalam kegelapan itu, aku kembali memasang kuda-kuda menyerang. Cepat sekali. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu musuh sekuat dan sesulit ini. Bayangan hitam samar terus melintas di sekitarku. Kecepatannya begitu tinggi sampai sulit ditangkap oleh mata telanjang. Hanya dengan kekuatannya sendiri, dia berhasil menciptakan ilusi seolah-olah aku dikepung oleh puluhan orang. Poin persepsiku yang mencapai 390. Ternyata sama sekali tidak bisa mengikutinya. Total kelincahan lawan mungkin sudah menembus angka 2000. Sangat cepat sampai aku bahkan tidak sempat melihat wujud aslinya. Tiba-tiba punggungku merasakan sakit luar biasa seperti robek. Sisik naga paling tebal di tubuhku dengan mudahnya dirobek oleh cakarnya yang tajam. Di belakang, aku berbalik dan memukul dengan keras, tapi hanya mengenai udara kosong. Seketika lenganku mendapat beberapa luka sobekan yang dalam hingga terlihat tulangnya. Kelelahan sebelumnya membuatku hampir kehabisan seluruh tenaga saat ini. Lawan sangat mengandalkan serangan tusukan dan tidak mengandung elemen sihir apapun. Ini jelas adalah tipe lawan khusus yang meningkatkan kecepatan hingga ke tingkat tertinggi. Jika aku tidak segera memecah kebuntuan, cepat atau lambat aku akan dihabisi olehnya. Saat ini, HP-ku sudah turun di bawah setengah. Dalam pandanganku yang kabur, sebagian ekorku kembali dipotong olehnya. Jika terus begini, aku pasti akan mati.
Aku langsung memberikan perintah. Kebenaran. Buka diagram pohon kemampuan. Aku sudah hafal di luar kepala semua jalur kemampuan yang rumit itu. Membuka persepsi naga. Membuka konsentrasi mental. Membuka impuls. Seiring dengan diinvestasikannya 7 poin pembuka kunci, dunia di mataku berubah total. Di saat penglihatan naga berevolusi menjadi persepsi naga, aku melihat kebenaran dunia. Aku tidak hanya bisa menangkap kenyataan, bahkan, aku bisa memprediksi kelemahan yang tidak ada. Di sini. Dengan satu dentuman. Bayangan yang bergerak dengan kecepatan tinggi itu, seolah-olah sengaja menabrak tinjuku, dan langsung terpental jauh. Sebelum lawan sempat berdiri tegak di antara reruntuhan bebatuan, aku sudah melesat maju seperti granat. Impuls. Aku menguras sebagian besar staminaku untuk mendapatkan mobilitas 20 kali lipat dalam sekejap. Kecepatan lariku di jalur lurus membuat monster iblis tipe kecepatan ini tidak bisa bereaksi sama sekali. Di tengah suara gemuruh, dengan satu tangan, aku mencengkeram pergelangan kaki lawan yang hendak kabur. Konsentrasi mental. Dalam persepsi waktu yang melambat beberapa kali lipat, aku menatap tajam mangsa ini. Kena kau. Aku menyeringai, menunjukkan senyuman ganas seperti iblis. Tenggorokanku sudah lama terisi penuh dengan nafas naga Taisu yang membara. Nafas naga Taisu. Api biru membara menyembur keluar seperti banjir bandang. Gua yang lembab itu langsung kering kerontang dalam sekejap. Setelah api dahsyat itu menghilang, udara dipenuhi dengan bau hangus. Aku terengah-engah sambil memeriksa data. Tapi aku menemukan poin pengalamanku tidak berubah sama sekali. Dengan kata lain, lawan ternyata selamat dari serangan seperti itu. Dengan cemas, aku berjalan menuju sudut reruntuhan. Tapi pemandangan di depanku membuat hatiku mencelos. Ternyata itu adalah seorang gadis berambut panjang berwarna merah muda seperti bunga sakura. Wajahnya yang tadinya cantik kini rusak lebih dari setengahnya karena terbakar oleh mana. Telinga kucing di atas kepalanya sudah hangus menghitam. Bahkan, salah satu ekornya pun hilang. Dia jelas mengorbankan tangan kanannya dan menggunakan bilah angin untuk menahan sebagian besar kerusakan agar bisa selamat. Melihat data nekomata mutan yang ditampilkan oleh mata kebenaran model, dadaku dipenuhi rasa bersalah yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku hampir saja membunuh seorang gadis bertelinga kucing. Nekomata. Monster seperti ini seharusnya sangat umum ditemui di lantai 2 dungeon. Tapi aku sama sekali tidak menyangka kalau aku akan bertemu mutan yang bisa berubah wujud menjadi manusia. Kecuali sepasang telinga kucing dan 2 ekornya itu. Dia benar-benar terlihat seperti seorang gadis cantik. Meskipun sebagian besar tubuhnya hangus oleh napas nagaku, tetap tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang menawan. Aku, seorang otaku yang memiliki jiwa manusia, saat ini jadi tidak tega untuk menghabisinya. Meskipun aku tahu berbelas kasih di dalam dungeon adalah hal yang tabu, tapi aku benar-benar tidak tega menghancurkan mahakarya sang pencipta ini. Ada apa? Masih belum mau membunuhku? Dia menatapku tajam dengan satu-satunya matanya yang tersisa. Nada bicaranya penuh dengan kepasrahan untuk mati dan rasa tidak terima. Aku menggaruk kepalaku dengan canggung dan mengarang alasan yang konyol. Daging kucing itu tidak enak. Rasanya asam dan sepat. Lagi pula, aku tidak suka yang kurus kering sepertimu. Dia mendengus lemah, ekspresinya penuh dengan penghinaan. Mengira aku terlihat lemah. Jadi kau kasihan padaku dan tidak tega memakanku. Kalau kau tidak membunuhku kali ini, lain kali akulah yang akan membunuhmu. Aku tidak berkomentar apa-apa, bahkan aku sedikit ingin tertawa. Tadi, untuk melawannya, aku sampai menghabiskan 7 poin unlockku yang berharga. Untuk melawanmu. Aku menghabiskan 7 poin unlock. Kenapa kau menyerangku? Padahal aku terus-menerus mengeluarkan aura nagaku sebagai peringatan. Tindakan cari mati seperti ini benar-benar tidak ku mengerti. Kenapa kau menyerangku? Aku bertanya lagi dengan dingin sambil menunjukkan sedikit niat membunuh. Kau masuk ke wilayahku. Lalu berat sembarangan di wilayahku. Kalau aku tidak memukulmu, siapa lagi? Aku sampai syok mendengar alasan konyol ini. Ternyata selama ini, semua ini gara-gara proses buang airku yang menyakitkan tadi. Kesadaran teritorial hewan kucing ini benar-benar tidak tahu tempat dan waktu. Hanya karena masalah sepele ini. Apa maksudmu masalah sepele? Dia bertanya dengan suara keras, penuh amarah dan frustrasi. Kamu begitu kuat. Di lantai 2, kamu pasti monster selevel penguasa, kan? Pengetahuan umum sesederhana ini saja tidak kamu ketahui. Aku pun dengan pasrah membuka cakarku dan mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, aku baru berada di penjara bawah tanah ini kurang dari sebulan. Tidak mungkin. Karena emosinya yang meluap-luap, dia kejang-kejang menahan sakit. Setelah tenang beberapa saat, dia baru menatapku dengan ekspresi yang rumit. Lingkungan di luar sana sangat bagus. Bisa bebas berkeliaran di hutan. Beberapa bahkan akan disukai oleh manusia. Menjadi hewan tunggangan. Dan menjalani hidup tanpa perlu khawatir soal makanan dan pakaian. Meong. Kenapa malah datang ke penjara bawah tanah kami yang menyedihkan ini? Aku terdiam mendengarkan perkataannya yang naif itu. Sebagai bangsa naga, aku tentu tahu betapa kejamnya dunia luar dan sistem kelas di sana. Meskipun penjara bawah tanah ini penuh darah dan kekerasan, ini adalah tempat paling nyata di bawah hukum rimba. Kalau tidak percaya, ya sudah. Aku malas membuang-buang waktu untuk mengoreksi pandangannya tentang cara bertahan hidup. Rasa sakit yang hebat dari luka bakarnya membuatnya mulai meronta-ronta kesakitan. Apalagi yang kamu tunggu? Aku sudah kalah. Bunuh saja aku. Apa kamu senang melihatku menderita seperti ini? Melihat penampilannya yang menyedihkan seolah memohon kematian.
Hatiku menjadi sedikit goyah. Jika rasa simpati seperti ini muncul di tengah pertarungan, pasti akan merenggut nyawaku. Tepat saat aku bersiap untuk mengeraskan hati dan mengakhiri semua ini, sebuah suara dahsyat yang mengguncang dunia menghancurkan dinding batu di sekitarnya. Seluruh lantai penjara bawah tanah ini bergetar dan miring dengan hebat. Apa gerombolan manusia itu berulah lagi? Benar-benar tidak takut mati. Manusia. Aku langsung menangkap informasi penting ini yang bisa membawaku pergi. Manusia apa? Dengan susah payah dia memberitahuku tentang situasi lantai 2 saat ini. Beberapa waktu lalu, manusia datang lagi untuk menaklukkan penjara bawah tanah. Model. Lalu lagi, dan lagi. Mereka dikalahkan habis-habisan oleh bos lantai 2. Beberapa orang yang sepertinya adalah pemimpin manusia, membawa serta generasi termuda dan melarikan diri. Sisanya adalah beberapa orang kuat, yang terus tertahan di lantai 2. Selama ini, mereka terus mencoba untuk menaklukkan lantai 2, dan meninggalkan penjara bawah tanah ini. Tapi, bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan bosnya? Setiap kali mencoba, banyak dari mereka yang menjadi korban. Sekarang, sepertinya mereka mulai mencoba lagi. Reaksinya begitu besar kali ini. Sepertinya sisa dari mereka semua akan mempertaruhkan nyawa bersama-sama. Aku baru saja akan bertanya bagaimana cara menuju ke lokasi. Bos, dinding batu di sampingku tiba-tiba meledak, menebarkan debu kemana-mana. Seorang pemuda tampannya mengenakan zirah perak terguling dengan mengenaskan di hadapan kami. Pedang besar emas di tangannya penuh dengan retakan yang mengerikan. Monster. Apa mereka pengikut di sisi bos? Dia langsung menyadari keberadaanku dan Nekomata. Matanya langsung dipenuhi dengan permusuhan dan tekad untuk bertarung sampai mati. Kapten Feng. Di sini ada monster pengikut. Biar aku yang hadapi. Kalian fokus saja hadapi monsternya. Dia berteriak keras ke arah dinding batu yang hancur, untuk menenangkan hati pasukannya. Semangat bertarungnya yang keperakan dan membara menerangi sekeliling bagaikan siang hari. Majulah. Monster sialan. Hari ini, kalau bukan kau yang mati, berarti aku yang akan mati. Aku menatap pria sial yang dipenuhi kebencian ini dan benar-benar bingung. Apa urusannya denganku? Sih, kau ini benar-benar aneh. Aku baru saja membuka mulut untuk menjelaskan. Pemuda itu lengah. Langsung menyerbu ke arahku dengan ganas bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. Mati kau. Tebasan pedang yang dahsyat ini, di mataku, terlihat seperti tayangan ulang gerakan lambat. Aku dengan santai menghindar ke samping. Angin pedang yang tajam menyerempet dahiku, lalu menghancurkan dinding batu di belakang. Aku mencoba menenangkan pertarungan aneh ini. Aku pun berbicara dalam bahasa manusia. Monster sihir tingkat atas kelas mitos. Dia mendengarku bicara. Wajahnya malah pucat pasi dan berkeringat dingin. Dia yakin aku adalah monster muda kelas mitos yang harus dimusnahkan. Dia bahkan dengan sok pahlawannya mau menjadikanku sebagai batu loncatan untuk generasi penerus. Aku sampai ingin tertawa saking kesalnya dengan asumsi konyolnya itu. Maafkan aku, Guru Jingge. Demi generasi penerus, aku akan menggunakan jurus itu. Bukan begitu? Apa kau mendengarkanku bicara? Pedang besar di tangan pemuda itu bergetar hebat. Terobosan kritis. Kekuatan dahsyat menyembur keluar dari seluruh pori-pori tubuhnya. Aura pertarungan peraknya dalam sekejap dibanjiri oleh darah dan berubah menjadi merah gelap yang mengerikan. Aku terkejut melihatnya melakukan hal itu. Secara paksa menembus batas di panel statusnya. Jurus yang mempertaruhkan nyawa seperti ini jelas-jelas menukar umur dengan kekuatan bertarung. Saat ini, berbagai statistiknya sudah jauh melampauiku yang dalam kondisi luka parah. Demi generasi penerus, matilah. Monster. Dia muncul tepat di hadapanku seolah-olah berteleportasi. Cahaya pedangnya sangat besar, bagaikan bendera berwarna merah darah. Aku mengerahkan seluruh tenaga di kakiku untuk menghindar. Serangannya terus menempeliku. Aku sama sekali tak bisa lepas. Aku tak sempat berpikir panjang. Aku langsung melesat ke sisi Nekomata yang pingsan, lalu menggendongnya di pundak dan berlari kencang. Lepaskan aku. Apa yang mau kau lakukan? Gadis kucing ini malah menggigit dan mencakar dahiku. Diam. Aku langsung mencengkeram tengkuknya. Tubuh mungilnya gemetar dan langsung lemas seketika. Lepaskan aku, Meo. Hujan pedang emas di belakangku masih turun dengan deras. Aku kan tidak punya utang padamu. Kenapa juga kau terus-terusan mengejarku? Sih, pengurasan tenaga yang ekstrem membuat lukaku. Darah segar dari lukaku terus mengalir tanpa henti. HP-ku sudah turun di bawah angka 200. Monster. Berhenti kau. Tidak lari. Aku diam di sini biar kau bunuh. Kamu bodoh ya? Dasar monster sialan. Sudah berapa banyak saudara kami yang kau bantai. Sekarang kau bahkan tidak punya nyali untuk melawanku. Kapan aku membunuh saudaramu? Kalau pikiranmu tidak jernih, cuci dulu sana. Oke. Sambil memakinya, aku berbalik untuk mengamati. Aku menyadari statusnya sedang anjlok dengan cepat karena kelebihan beban. Karena tenaganya terkuras, dia sudah di ambang batas kemampuannya. Karena kau bersikeras melancarkan serangan terakhir yang mempertaruhkan nyawa ini, maka amarah yang terpendam di hatiku ini juga tidak akan kutahan lagi. Monster. Matilah. Urat-urat di seluruh tubuhnya menonjol saat dia menyalurkan sisa kekuatannya ke dalam pedang besarnya. Menghadapi tebasan yang mematikan ini, aku menghela napas dengan dingin. Apa ayahmu tidak pernah mengajarimu untuk tidak melewati batas? Tebasan amarah suci. Pemuda itu meraung sambil mengayunkan pedangnya dengan putus asa. Aura pedang sepanjang lebih dari 50 meter itu menghantamku seperti gunung yang runtuh.
Tingkat tekanan seperti ini benar-benar membuatku merasakan ancaman yang belum pernah ada sebelumnya. Aku benar-benar dibuat marah. Paling parah, aku habiskan saja lebih banyak poin buka kunci untuk membuka mode kebal. 5 poin buka kunci langsung terpakai. Meskipun napas naga Taishu bisa menahannya, tapi itu akan membuatku kehilangan cara untuk menyerang balik. Aku memilih untuk mengaktifkan kondisi kebal. Dikombinasikan dengan ledakan denyut dari serangan kritis, aku pun berubah menjadi peluru meriam yang membara dan menabrak paksa aura pedang itu. Sisik nagaku terbakar menjadi merah karena gesekan yang hebat. Aura pedang yang tadinya tak terbendung. Dalam benturan itu, dia langsung kutembus seperti kertas tipis. Berkat skill tak terkalahkan, nyawaku dipaksa bertahan di satu titik. Pemuda itu sama sekali tidak menyangka aku akan melancarkan serangan balik dengan cara seperti ini. Serudukanku yang sekeras palu godam menghantam perutnya. Baju zirah yang tadinya kokoh, saat ini rapuh seperti biskuit. Daya dorong yang besar langsung membuatnya terpental hingga ratusan meter. Setelah menabrak dan mematahkan puluhan pilar batu, akhirnya dia terkulai di dinding dan tewas seketika. Manusia sialan ini akhirnya membayar harga atas kesombongannya. Pengumuman. Membunuh manusia mendapatkan 20 kali lipat pengalaman. Level telah meningkat ke level 17. Aku melihat informasi level yang melonjak drastis ini. Aku benar-benar tidak percaya. Membunuh satu manusia ternyata bisa membuatku naik 6 level sekaligus. Bukan hanya itu. Bahkan skill kebenaran juga langsung mencapai batas level maksimal. Pengumuman. Misi hadiah poin pembuka telah diaktifkan. Misi utama. Bunuh bos lantai 2, Kepala Medusa. Hadiah misi, 50 poin pembuka. Aku menatap ke dalam layar. Kepala mengerikan berdiameter 50 meter itu membuatku terdiam merenung. Tepat pada saat itu, terdengar suara pertanyaan Nekomata yang ketakutan dari belakang. Monster macam apa kau ini sebenarnya? Nekomata yang terluka parah dan sekarat sedang menatapku lekat-lekat dengan tatapan seolah melihat iblis. Kenapa setelah kau membunuh manusia itu, semua lukamu langsung sembuh? Dan kenapa auramu bisa menguat begitu pesat dalam sekejap? Kecepatan pertumbuhan yang tidak masuk akal ini jelas telah membuatnya ketakutan setengah mati. Monster macam apa kau ini sebenarnya? Aku berjalan ke hadapannya tanpa ekspresi dan memberikan ultimatum terakhir. Aku bertanya, apa kau mau mati di sini? Atau ikut denganku membunuh bos lantai 2? Usulan yang hampir seperti bunuh diri ini membuatnya ragu apakah pendengarannya bermasalah. Membunuh bos lantai 2, Kepala Medusa. Kau sudah gila, ya? Aku tersenyum dingin menatapnya yang karena ketakutan terus-menerus gemetar. Gadis bertelinga kucing ini. Ternyata kau tahu nama monster itu. Ya iyalah. Monster yang hidup di lantai 2. Siapa yang tidak tahu? Dia itu bos lantai 2. Karena tidak punya kemampuan untuk bergerak, jadi dia selamanya menjaga di pintu masuk lantai 3. Tunggu. Jangan-jangan kau. Dia akhirnya menebak rencana gilaku. Kau tidak mungkin berniat membunuh Kepala Medusa lalu pergi ke lantai 3 dungeon, kan? Aku membenarkan tebakannya dengan diam. Kau benar-benar sudah gila. Dia mengabaikan luka di tubuhnya dan berteriak keras padaku. Dengan kekuatanmu sekarang, bahkan aku saja bisa mengalahkanmu dengan mudah. Selama kau tidak mengusik Kepala Medusa, kau bisa berkuasa sepenuhnya di lantai 2. Kenapa harus mengambil risiko? Karena penekanan level. Diriku yang sekarang di matanya memang tidak ada apa-apanya. Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Aku menatap kedua matanya dan mengungkapkan keinginan terdalam di hatiku. Kau tadi bilang sekelompok manusia itu menantang bos itu untuk bisa keluar dari dungeon. Bos lantai 2, kan? Dia langsung menahan napasnya. Jangan-jangan kau benar-benar ingin keluar dari dungeon. Aku tersenyum penuh keyakinan. Sepertinya menjelajahi lantai yang lebih dalam memang bisa keluar dari dungeon. Bicaralah. Bagaimana cara keluar dari dungeon? Dia menggertakkan giginya karena kesal dan marah. Kau menjebakku untuk bicara. Memangnya kenapa? Toh kau sudah mengatakannya. Sekalian saja jelaskan semuanya. Kenapa aku harus membantumu? Aku tersenyum dingin dan menunjukkan cakar nagaku sebagai ancaman. Kau tidak mau bicara juga tidak apa-apa. Lagi pula aku juga punya skill yang bisa menyusup ke dalam otak. Hanya saja itu akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Dan juga akan membuatmu menjadi idiot. Kalau kau tidak bicara, aku akan langsung masuk ke pikiranmu dan mengambil informasi yang kubutuhkan. Wajah Nekomata itu langsung menjadi pucat. Aku melihat ekspresinya yang goyah. Lalu kulemparkan sebuah tawaran yang menggiurkan. Kalau kau memberitahuku dan mau bekerja sama denganku, aku bukan hanya akan membiarkanmu hidup, tapi juga akan menyembuhkanmu. Sepasang telinga kucingnya yang rusak itu bergerak sedikit. Apa yang kau katakan itu benar. Aku menepuk dadaku yang bidang dan menjamin dengan lantang. Sekali seorang kesatria berucap, 4 kuda pun tak bisa mengejarnya. Sebenarnya di dunia ini tidak hanya ada satu kota bawah tanah. Kota bawah tanah Chuandong hanyalah salah satu yang tidak berarti di antaranya. Menurut legenda, para dewa pernah menguasai segalanya di zaman purbakala. Namun mereka menghilang secara misterius di akhir zaman kuno setelah meninggalkan 10 kota bawah tanah. Sejarah yang telah lama terkubur ini sepertinya sengaja dihapus oleh seseorang. Namun, kendali para dewa atas dunia ini tidak pernah benar-benar terputus. Bagi kami para makhluk yang lahir dan besar di penjara bawah tanah ini, hanya ada satu cara untuk bisa keluar dari sangkar ini, yaitu dengan menaklukkan seluruh kota bawah tanah ini sampai tuntas. Setiap lantai di penjara bawah tanah ini adalah ruang satu arah yang terpisah. Sekali kau melangkah lebih dalam, kau tidak akan pernah bisa kembali lagi. Nekomata memberitahuku, jika ingin mendapatkan kebebasan kembali, maka harus pergi ke lantai 5 dan mengalahkan sang raja terakhir. Ketika aku mendengar nama Leviathan, jantungku langsung berdebar kencang.
Makhluk raksasa level 355 itu. Benar-benar mimpi buruk bagi semua makhluk. Apa benar-benar harus membunuh monster seperti itu untuk bisa keluar? Melihat reaksimu. Kau pernah melihat Leviathan di suatu tempat, ya? Aku mengangguk dengan berat ke arahnya. Dia memberitahuku. Leviathan adalah tunggangan para dewa. Ia bisa mengabaikan aturan ruang. Di dalam penjara bawah tanah ini, ia adalah eksistensi tak terkalahkan yang hampir setara dengan dewa. Saat ini, Nekomata sudah tergeletak lemas di tanah karena lukanya yang terlalu parah. Aura kehidupannya yang sangat lemah. Seolah bisa padam kapan saja. Aku sudah mengatakan semua yang kutahu. Sekarang kau harus menepati janjimu. Aku menatap wujudnya yang lemah itu. Hatiku jadi sedikit tersentuh. Apa kamu tidak ingin keluar? Dia tertawa getir dengan nada mengejek diri sendiri. Ingin. Tentu saja ingin. Kamu pernah lihat kucing mana yang rela dikurung di dalam sangkar? Tapi, kalau cuma ingin, memangnya ada gunanya? Memangnya kalau ingin, aku bisa keluar. Rasa putus asa yang juga kurasakan ini membuatku memutuskan untuk membantunya. Aku menggunakan poin untuk langsung membuka 2 skill, yaitu penyembuhan dan konsentrasi. Aku menempelkan cakar nagaku dengan lembut di keningnya, dan mengeluarkan cahaya hijau zamrud. Penyembuhan. Energi kehidupannya murni seperti aliran hangat. Mengalir masuk ke dalam lubuk jiwanya. Ini. Tubuhnya yang sekarat. Secara ajaib terbentuk kembali dan sembuh di dalam cahaya suci. Wajahnya yang tadinya hangus terbakar kembali menjadi seperti gadis cantik berambut panjang. Aku menggunakan siklus kedua skill ini, dan langsung memulihkan kondisiku sepenuhnya. Kombinasi yang seperti mesin abadi ini, benar-benar skill dewa untuk menaklukkan dungeon. Nekomata itu melompat kaget, memeriksa tubuhnya yang telah pulih seperti sedia kala. Apa yang kamu lakukan? Hanya menyembuhkan lukamu saja. Aku menarik cakar nagaku dan menatapnya dengan ekspresi serius. Aku memang tidak bisa berjanji kamu bisa keluar dari dungeon ini. Tapi setidaknya aku bisa membuatmu hidup tanpa khawatir soal apapun di lantai 2 ini. Apa kamu mau bersamaku? Dia menatapku dengan sedikit tercengang. Makhluk kecil yang tingginya hanya 60 cm ini. Maksudmu? Kita akan membunuh kepala Medusa. Aku mengangguk untuk mengonfirmasi rencana gila itu. Dia langsung mengangkat. Dengan sedikit rasa bangga. Kedua telinganya yang berbulu itu. Tentu saja. Selama aku melepaskan wujud manusiaku. Dan menggunakan wujud monster sihirku. Maka di seluruh lantai 2 ini, selain kepala Medusa, akulah yang terkuat. Kalau begitu, ayo kita bunuh kepala Medusa. Kenapa aku harus mengambil risiko denganmu? Aku berjanji padanya. Selama membunuh sang penguasa, dia akan menjadi satu-satunya ratu di lantai ini. Mendengar kata bos dan ratu, matanya terlihat jelas berbinar. Mau bagaimana lagi? Mengingat kamu sudah menyelamatkanku, aku akan membantumu sekali ini saja. Ayo kita taklukkan kepala Medusa. Aku melihat sikapnya yang sok jual mahal itu. Lalu berbalik dan melangkah ke dalam medan pertempuran. Ikuti aku. Dia melesat mengejarku sambil terus menggerutu. Oh ya, kamu ini sebenarnya naga atau anjing? Sih, naga. Tidak terlalu mirip. Memangnya aku mirip anjing? Anjing hitam kecil. Perutnya besar. Kepalanya juga mirip anjing. Mulai sekarang, aku panggil kamu si brengsek saja, ya? Aku pun asal saja memberikan julukan. Untuk si gadis telinga kucing yang suka mengomel ini. Oke, boleh juga. Kamu panggil aku si brengsek. Kalau begitu aku panggil kamu Nekomata saja. Nekomata itu apaan, sih? Jia bergumeng. Padahal sebenarnya dia punya nama. Kami menjaga indera kami tetap tajam sambil bergerak. Menuju pusat fluktuasi energi. Langsung serang. Dengarkan suaranya. Manusia masih bertarung dengan kepala Medusa. Tidak perlu berhadapan langsung dengan mereka. Kita tunggu dan lihat saja. Lalu kita ambil keuntungan dari pertarungan mereka. Makhluk-makhluk di penjara bawah tanah ini kebanyakan tidak punya konsep seperti naik level. Bagi mereka, membunuh itu hanyalah untuk bertahan hidup dan makan. Tinggi rendahnya kekuatan. Model biasanya hanya bergantung pada panjangnya tahun yang telah dilewati. Dan kepala Medusa yang menjaga pintu keluar lantai 2 setidaknya sudah bercokol selama 500 tahun. Benar-benar memutus semua jalan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Jalan utama menuju ruang di lantai atas. Cara bertahan hidupnya seperti anemon laut. Membuatnya bisa menikmati mangsa yang datang sendiri tanpa perlu bergerak. Demi para keturunan kerajaan Juandong. Melampaui batas. Seorang biksu petarung yang terluka parah membakar seluruh semangat juangnya dan mengeluarkan raungan putus asa terakhirnya. Sayangnya, sebelum dia sempat mendekati kepala mengerikan berdiameter 20 meter itu, puluhan ular berbisa ganas bagaikan cambuk panjang. Seketika menembus titik vitalnya. Di dalam mulut monster ini dipenuhi dengan gigi-gigi tajam rapat yang mengerikan. Biksu petarung yang malang itu dilahap habis dalam pergulatan putus asanya. Aku dan Mao Yu bersembunyi di dalam bayangan. Menyaksikan pemandangan yang mengerikan ini. Pasukan penakluk yang awalnya berjumlah 200 orang. Kini hanya tersisa segelintir orang. Hahaha. Manusia-manusia ini bodoh sekali. Sudah tahu tidak akan menang, masih saja datang untuk mengantar nyawa. Mao Yu sepertinya sedang menikmati sebuah pertunjukan yang spektakuler dan sangat menikmatinya. Sementara aku dengan tenang menggunakan mata kebenaran untuk mengevaluasi perubahan situasi pertempuran. Data kepala Medusa benar-benar mengerikan hingga membuat putus asa. Meskipun dia tidak memiliki pertahanan fisik sama sekali, dia hampir memiliki tubuh abadi. Pertahanan sihirnya yang mencapai 15.000 itu benar-benar musuh bebuyutan bagi pengguna tipe sihir sepertiku. Tapi aku tahu, sekarang adalah saat terlemahnya dalam 500 tahun ini.
Meskipun taktik serbuan massal para manusia itu mengerikan, tapi itu juga telah menguras sepertiga dari cadangan kekuatannya. Begitu kesempatan emas ini terlewatkan, aku khawatir akan terjebak selamanya di ruang lantai 2 yang suram ini. Aku harus melancarkan serangan mendadak sebelum para manusia ini kehabisan tetes darah terakhir mereka. Naik level. Serangan kritis. Terbuka. Hancurkan titik lemah. Aku tanpa ragu menggunakan kekayaan yang telah terkumpul dan mengubah seluruhnya menjadi kekuatan membunuh yang instan. Kemenangan dan kekalahan ditentukan dalam satu pertarungan ini. Dalam pertaruhan besar yang mempertaruhkan segalanya, 9 prajurit yang tersisa akhirnya melancarkan serangan bunuh diri yang terakhir, menembus batas kritis. Uap darah berwarna merah pada membuat gua yang gelap gulita bersinar terang seperti siang hari. Sikap bertarung mati-matian tanpa memedulikan akibat ini membuat monster raksasa itu pun merasa terancam. Nekomata, tadi aku sudah memberitahumu apa yang harus dilakukan. Jangan jadi beban. Aku memberikan perintah pertempuran terakhir kepada gadis bertelinga kucing di sisiku. Baik. Kamu juga tidak boleh ingkar janji. Setelah kepala Medusa dikalahkan, aku akan menjadi ratu lantai 2. Kamu nyasana ke lantai 3. Aku juga tidak tertarik dengan tempat terpencil seperti lantai 2. Aku berubah menjadi sebuah bayangan, bergerak cepat mengikuti jejak serbuan para manusia. Para prajurit tumbang satu persatu di bawah taring ular yang sangat beracun. Tetapi pengorbanan mereka pada akhirnya telah memberiku kesempatan untuk mendekat. Demi rekan-rekan kami yang telah gugur. Demi Chuandong. Ksatria yang tersisa menggunakan nyawa mereka untuk menancapkan senjata ke dalam tenggorokan monster itu. Momen serangan pamungkas yang telah lama kutunggu akhirnya tiba. Darah hijau kebiruan menyembur deras seperti air mancur. Kepala Medusa mengeluarkan jeritan histeris yang sangat melengking. Serahkan posisi ratu bawah tanah. Nekomata yang berubah menjadi wujud binatang buas melesat menembus kegelapan bagai seberkas cahaya. Tetapi di hadapan persepsi lawan yang lebih dari 8.000, serangan ini masih terasa lamban. Hampir separuh kepalanya langsung mengubah sudut dan mengunci lintasannya. Kecerdasan kepala Medusa jelas jauh melampaui imajinasi makhluk biasa. Saat ini, ia merasa bisa menghalau serangan diam-diam itu. Senyuman yang terpancar dari makhluk itu. Sayangnya, dia sama sekali tidak menyadari keberadaanku sebagai pihak ketiga. Menembus titik lemah. Puluhan titik lemah di tubuhnya yang berwarna merah tua berkedip-kedip di dalam pandanganku. Aku yang telah bersiap sejak tadi. Serangan kritikal meledak dengan dahsyat pada saat ini. Tanah di bawah kakiku langsung terlempar oleh kekuatan yang dahsyat. Aku seolah berubah menjadi sebutir peluru meriam berat yang menyala dan melesat dengan suara menderu. Pilar-pilar batu di sepanjang perjalananku langsung runtuh seketika oleh dampak panas yang mengerikan. Meskipun lawan memunculkan puluhan kepala untuk mencoba menghalangiku, tetap saja tidak ada gunanya. Dengan momentum yang tak terbendung, aku langsung menghancurkan perisai pertahanannya. Sundulan kepala yang keras menghantam dengan telak bagian belakang kepalanya yang besar. Raungan aneh seperti jeritan 1000 orang menggema di seluruh penjara bawah tanah. Rasa sakit yang luar biasa saat tengkorakku retak terasa jelas hingga ke otak. Jika bukan karena efek dari skill tak terkalahkan, aku pasti sudah hancur berkeping-keping akibat benturan ini. Penguasa yang mendominasi lantai 2 selama 500 tahun, terlempar 100 meter oleh satu seranganku ini. Tubuhnya yang terpelintir tertanam dalam dinding batu di kejauhan. Seluruh penjara bawah tanah bergetar hebat karena keruntuhan ini. Aku tergeletak lemas di tanah, menatap tajam ke dalam kepulan asap dan debu. Poin nyawa menjadi 0. Melihat serangkaian data ini, barulah aku yakin bahwa aku telah memenangkan pertaruhan besar ini. Aku menunjukkan senyuman getir karena berhasil selamat dari maut. Pemberitahuan. Level telah meningkat. Level saat ini 20. Syarat evolusi telah terpenuhi. Pemberitahuan. Misi utama telah selesai. 50 poin unlock telah diterima. Silakan diperiksa. Haha. Menang. Akulah bos di lantai 2. Dasar bajingan. Kamu hebat sekali. Aku jadi ingin punya anak darimu. Nekomata kembali ke wujud manusianya. Dengan gembira dia memelukku erat sekali. Sudah. Lepaskan. Aku sekali lagi mengaktifkan siklus penyembuhan dan konsentrasi. Menyembuhkan lukanya hingga pulih sepenuhnya. Lorong menuju lantai 3 akhirnya terbuka sepenuhnya. Aku berdiri di depan pintu masuk yang bagaikan jurang tak berdasar. Bersiap untuk menghadapi tantangan baru. Kamu benar-benar mau pergi? Dari belakang terdengar pertanyaan Nekomata yang enggan berpisah. Kenapa? Tidak rela aku pergi. Ya. Siapa juga yang tidak rela kamu pergi? Wajahnya memerah. Dia tergagap sambil memelintir ekornya. Kamu sangat pintar. Dan aku juga sangat hebat. Aku jadi ratu lantai 2. Kamu jadi penasihatku. Dia sangat berharap agar aku mau tinggal menguasai lantai 2 yang nyaman ini. Tapi yang kucari tidak pernah ada di sini. Sudahlah. Aku tetap lebih ingin pergi ke dunia luar. Kenapa? Kalau mau keluar, kau harus bisa melewati seluruh dungeon. Semakin ke bawah, monster iblisnya semakin kuat. Monster iblis seperti kepala Medusa ini. Di lantai 3 mungkin masih dianggap kuat. Tapi di lantai 4, dia bahkan tidak sebanding dengan monster rendahan. Terlebih lagi di lantai 5, selain monster iblis biasa, juga ada Leviathan itu. Mustahil untuk bisa keluar. Mungkin jalan ini adalah pertaruhan nyawa. Mungkin saja. Tapi aku tetap lebih menyukai langit biru dan matahari yang hangat. Aku menatap dunia ini untuk terakhir kalinya. Tanpa ragu sedikit pun, aku melompat ke dalam jurang itu. Di lantai 2 sudah tidak ada lagi yang bisa mengancammu. Kita akan bertemu lagi jika memang ditakdirkan. Nekomata. Ini bagiku.
Mungkin adalah jalan yang harus kutempuh, menuju kebebasan. Begitu tiba di lantai 3, aku pun bergidik. Dalam hati aku berpikir, tahu begini lebih baik aku tetap di lantai 2 penjara bawah tanah saja. Ternyata lantai 3 ini adalah dunia es dan salju yang sangat luas. Suhu udaranya sangat rendah hingga mendekati minus 150 derajat. Ingus yang baru keluar langsung membeku menjadi es yang keras. Bukan hanya sisik nagaku yang tertutup lapisan es tebal. HP-ku juga terkuras dengan cepat hanya dalam 5 menit. Aku harus segera memulai evolusi keduaku agar bisa selamat. Aku memeriksa cabang evolusi yang ada di dalam pikiranku. Selain pilihan biasa seperti naga perusak dan naga lilin, di panelku tiba-tiba muncul sebuah jalur tersembunyi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Naga es mini. Sepertinya ini terpicu karena cuaca yang sangat dingin, dan keinginan kuatku akan sumber kehangatan. Ini bukan hanya garis keturunan dari spesies yang sangat langka, tapi juga dilengkapi dengan bakat kekebalan mutlak terhadap elemen es. Demi beradaptasi dengan cuaca sialan ini, aku menekan tombol konfirmasi tanpa ragu-ragu. Arus hangat langsung mengalir dari jantungku ke seluruh tubuh. Rasa dingin yang menusuk tulang benar-benar hilang bersamaan dengan rontoknya sisik lamaku. Saat aku membuka mataku kembali, aku menyadari ukuran tubuhku telah bertambah dari 65 cm menjadi 1,2 meter. Sisik ungu kehitamanku telah berubah menjadi warna biru putih sebening kristal. Suara sistem pun bergema di dalam kepalaku. Aku segera memeriksa panel statusku yang sudah diperbarui. Meskipun atribut fisikku tidak banyak meningkat, tapi nilai mana dan pertahanan sihirku hampir 2 kali lipat. Sepertinya pada akhirnya aku harus menjadi seorang penyihir dan menempuh jalan ini sampai akhir. Saat aku sedang memikirkan cara membuka skill kehendak hati, tiba-tiba terdengar seruan kaget yang familiar dari atas kepalaku. Awas, awas. Bahkan sebelum aku sempat mengangkat kepala untuk melihat situasinya, sebuah pantat besar seperti perisai jatuh dari langit. Aku merasa wajah nagaku langsung gepeng seperti wajan. Jeritan memilukanku bergema di seluruh padang salju yang luas. Aku mendorong beban berat itu dan melihat. Ternyata biang keladi yang jatuh dari langit ini adalah si Nekomata. Sakit, sakit, sakit. Waktu aku melompat turun tadi, jidatku terbentur di pinggir lorong. Aku menatap makhluk yang datang tak diundang ini dengan kaget. Bagaimana kau bisa turun ke sini? Nekomata mengusap kepalanya dan menatapku dengan wajah memelas. Aku kan takut kamu mati kelaparan di lantai 3. Ngomong-ngomong, dasar sialan. Kok kamu jadi besar? Warnamu juga berubah. Keren banget, seperti terbuat dari es. Sudah, jangan banyak omong dulu. Kamu menginjak selangkanganku. Ah, maaf. Dia buru-buru dan dengan panik menarikku dari tumpukan salju. Gimana? Aku tidak menyakitimu, kan? Aku menahan rasa sakit dan mengeluh pasrah. Parah banget sakitnya. Bisa-bisa semua bagian di bawah dadaku harus diamputasi. Ah, maafkan aku. Aku melihat ekspresinya yang nakal sekaligus tulus itu. Meskipun mulutku mengeluh, tapi hatiku tetap merasakan kehangatan. Mulai sekarang, aku yang akan melindungimu. Mendengar kata-katanya yang gagah berani itu, aku jadi geli mendengarnya. Kamu tidak lupa, kan? 3 jam yang lalu siapa yang menghajarmu habis-habisan di tanah? Nekomata menghentak-hentakkan kakinya dengan kesal. Itu kan karena aku tidak menggunakan wujud monsterku. Kalau aku pakai wujud asliku, kamu pasti sudah kuhajar sampai babak belur. Oh, begitu ya. Aku tidak melanjutkan adu mulut dengannya. Aku membawa rekan dengan kepribadian aneh ini menuju ke pedalaman padang salju. Aku harus melewati pertarungan-pertarungan berikutnya untuk membuktikan dugaanku tentang cara membuka kemampuan kehendak batin. Dataran es yang tenang itu tiba-tiba diterpa beberapa tornado dahsyat. Tornado-tornado itu menari liar di sekelilingku tanpa pola. Aku hanya menatap datar, membiarkan badai ini menerpa tubuhku. Bila-bila es itu memercikkan bunga api yang menyilaukan saat menghantam sisik nagaku, tapi tidak bisa meninggalkan bekas sedikit pun di permukaan tubuh naga es mini itu. Nekomata di kejauhan sedang merajuk karena aku tidak mengizinkannya membantu. Aku terlihat sangat tenang di tengah kepungan yang spektakuler ini. Apa monster di lantai 3 cuma segini saja? Apa ada yang lebih kuat lagi? Kata-kata provokatif itu membuat keempat tornado dengan cepat menyatu dan berubah wujud. 4 serigala raksasa mata merah sepanjang 3 meter memperlihatkan cakar dan taringnya yang ganas. Di bawah mata kebenaran, mereka terlihat sangat menyeramkan. Pengumuman. Imunitas atribut angin telah terbuka. Setelah dikepung oleh 36 serigala salju, aku akhirnya membuktikan dugaanku. Skill intensi bisa didapatkan secara paksa dengan terus-menerus menerima serangan atribut yang sama. Ini menunjukkan bahwa meskipun level lebih tinggi, jika tidak punya skill untuk melindungi diri, tetap bisa dikalahkan oleh yang lebih lemah. Dibandingkan dengan prajurit yang gaya bertarungnya monoton, masa depan seorang penyihir jauh lebih luas. Denyut. Aku berubah menjadi kilatan petir berwarna biru kehijauan. Darah putih bersih memercik ke tanah bersalju. Dalam sekejap berubah menjadi embun beku. Nekomata. Waktunya makan. Datang, datang. Makhluk ini mengambil kaki serigala dan mengunyahnya dengan lahap. Dia dengan penasaran mengulurkan tangan dan menyentuh bagian belakang kepalaku yang tertutup sisik naga. Perasaan nyaman yang tak terlukiskan membuat seluruh tubuhku bergetar hebat. Jangan asal sentuh. Itu area sensitifku. Bukan. Dasar aneh kau ini. Sisik nagamu keras sekali, Meo. Dia menatap baju zirah pertahanan alami di tubuhku ini dengan mata penuh iri. Kampungannya. Benarkah? Benarkah? Kalau itu sih. Nanti kita bicarakan lagi kalau ada kesempatan. Setelah naik ke level 5, aku sadar kalau kecepatan pertumbuhanku jauh melampaui makhluk-makhluk di sini.
Meskipun Nekomata ikut numpang EXP sampai level 59. Tapi dalam pertarungan sungguhan, dia masih payah. Keahlian andalannya yang itu-itu saja. Sama sekali tidak cukup untuk dungeon yang rumit ini. Melihat misi utama Ice Phoenix di daftar buronan yang hadiahnya 80 poin. Aku kembali melirik waspada ke arah rusa raksasa setinggi 3 km di cakrawala yang jauh. Apa kita bisa mengalahkan makhluk itu? Makhluk itu kelihatannya seperti alien yang menginvasi bumi. Seharusnya tidak terlalu lemah, kan? Sebaiknya jangan cari masalah. Membunuh serigala salju mata merah saja sudah cukup. Aku membuang kaki serigala yang hambar ini. Bersiap mencari mangsa yang lebih berkualitas. Di hadapanku ada sebuah ngarai es megah yang terbelah oleh kekuatan dahsyat. Persimpangan jalan yang rumit menghalangi sebagian besar sumber cahaya dari luar. Saat aku melangkah masuk ke dalam bayangan yang temaram itu, kekuatan di dalam tubuhku langsung melonjak drastis. Kekuatan tengah malam telah aktif. Tempat ini benar-benar menjadi kandangku. Sudah 3 hari penuh sejak aku tiba di lantai 3 penjara bawah tanah ini. 2 hingga 300 elang lembah es terus berputar dan berteriak di sekelilingku. Teriakan melengking ini dipenuhi dengan amarah yang tak tertahankan. Ratusan tombak es kembali ditembakkan serentak dengan ganas bagaikan hujan. Setelah melalui latihan selama ini, aku sudah bisa mengatasinya dengan mudah. Mangsaku. Terlihat beberapa kilatan cahaya berwarna sakura merah muda melesat di dinding es. Monster di belakang bahkan belum sempat berbalik. Sudah dicabik-cabik oleh Nekomata. Dia menjelati sisa-sisa di cakarnya. Terlihat sangat angkuh. Kalau jumlah kalian tidak bergerombol, aku juga bisa menghabisi kalian dengan mudah. Aku menatap dingin rentetan peluru es yang memenuhi langit di depanku. Tubuh nagaku bahkan tidak bergerak sedikit pun untuk menghindar. Penonaktifan rasa sakit dan kekebalan tembus adalah tatu as andalanku. Serangan bertubi-tubi itu menghantam sisik kerasku dan meledak berhamburan. Kerusakan seperti ini tidak berarti apa-apa bagi kesehatanku yang sekarang mencapai lebih dari 4000 poin. Karena rasa sakitku sudah dihilangkan. Tombak-tombak es ini bahkan tidak terasa seperti digaruk. Aku sangat menyadari. Kemampuan yang kuat jauh lebih berguna daripada sekadar level. Melihat gerombolan kroco ini bersiap melancarkan serangan serentak lagi. Kalian ini benar-benar keterlaluan. Sini. Aku akan tunjukkan mainan besarku. Napas naga Taicho. Panah api raksasa selebar 20 meter menyembur keluar dari tenggorokanku. Dengan bantuan dari pengendali sebaran, napas naga itu langsung memusnahkan separuh pasukan musuh. Elang lembah es yang masih hidup, masih saja secara membabi buta melancarkan serangan bunuh diri. Aku terus-menerus menyemburkan napas naga sampai serpihan es terakhir jatuh ke tanah. Ancaman yang tadinya mematikan menjadi sangat lemah setelah aku menguasai kemampuan pikiran. Aku menang. Cepat lihat, aku sudah level berapa? Nekomata dengan gembira melompat dan memelukku erat. Level 62. Kok cuma naik 1 level? Bisa naik level saja sudah bagus. Setelah membunuh lebih dari 800 ekor, bar EXP ku baru bertambah sedikit lebih dari sepertiga. Kebutuhan EXP setelah evolusi kedua meningkat secara eksponensial. Aku menatap data di panel dengan pasrah. Sialan. Burung ini aneh. Nekomata mengangkat sisa-sisa elang lembah es dari reruntuhan. Ada apa dengan burung ini? Sialan. Kamu masih ingat serigala salju? Ingat, dong. Daging serigala salju kan warnanya putih. Darahnya transparan. Jadi kelihatannya seperti terbuat dari es. Tapi sebenarnya tetap daging dan darah. Setelah kuperhatikan baik-baik, aku baru sadar burung-burung ini ternyata tidak punya daging, darah, ataupun organ dalam. Bangkai mereka benar-benar hanya gumpalan es biasa yang tak bernyawa. Tepat saat aku merasa sangat bingung. Dari kedalaman lembah es terdengar auman yang mengguncang langit. Raungan yang mirip seperti monster purba itu membuat seluruh ngarai bergetar hebat. Semua sisik naga di tubuhku langsung terangkat karena terkejut. Ini adalah auman dari sesama jenisku. Suara langkah kaki seberat gunung sedang mendekat dengan cepat. Setiap langkahnya bisa membuat permukaan es yang keras retak sepanjang 100 meter. Dia mendekat ke arah sini. Aku langsung bisa menebak ukuran tubuhnya yang luar biasa besar. Sialan. Bagaimana ini? Apa kita harus kabur? Tidak ada gunanya. Kita hanya bisa melawannya. Menghadapi aura membunuh dahsyat yang berbau seperti karat itu, aku langsung memasang kuda-kuda. Saat berhadapan dengan kecepatan yang jauh lebih unggul, kabur hanya akan membuatmu mati lebih cepat. Karena pihak lawan bersikeras mendatangi kita, maka kita lihat saja siapa yang akan menjadi penyintas terakhir di dataran es ini. Makhluk apa itu? Nekomata begitu ketakutan sampai seluruh bulu panjangnya kembali menciut. Menghadapi monster raksasa yang tingginya lebih dari 1,5 km ini, aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Tubuhnya yang jernih dan tembus pandang itu seperti patung es abadi yang hidup. Setiap gerakannya bisa membuat seluruh ngarai bergetar hingga hancur berkeping-keping. Tatapan naga es sejati palsu yang meremehkanku ini membuatku sangat kesal. Ibumu tidak mengajarimu untuk tidak memandang rendah orang lain. Hah, aku mengabaikan rasa takut di dalam hatiku. Lalu mengacungkan jari tengahku sebagai tanda persahabatan ke arahnya. Pupil vertikalnya yang cerdas itu jelas-jelas benar-benar tersulut oleh ejekan dariku yang kecil ini. Auman naga yang mengerikan. Dalam sekejap menghancurkan dinding es di sekelilingnya hingga menjadi debu sejauh beberapa kilometer. Meskipun Nekomata suka banyak mengeluh, dalam pertarungan sungguhan dia tidak pernah menjadi bebanku. Kami melompat bersamaan, melesat dengan cepat di antara bongkahan es yang berjatuhan. Napas sang naga es. Hawa beku datang menyambut. Sangat pekat hingga hampir membekukan seluruh oksigen di atmosfer. Di bawah tekanan sedahsyat ini,
Aku merasakan sesak napas yang hebat. Meskipun aku memiliki kemampuan penangkal berbagai elemen, aku tetap tidak bisa menahan sepenuhnya serangan mengerikan ini. Cakar nagaku yang paling depan langsung membentuk kristal es tebal dalam waktu kurang dari 0,1 detik. Napas naga Taishu. Aku meraung sambil menyemburkan api biru kehijauan untuk menabrak gumpalan hawa beku yang mematikan itu. Oksigen yang membeku itu terbakar dan menimbulkan ledakan yang mengguncang dunia. Naga es sejati palsu itu terdorong mundur berkali-kali. Sementara aku terhempas ke tanah. Mati kau. Nekomata memanfaatkan kesempatan ini. Dalam wujud monsternya, dia mengayunkan cakar tajamnya dan melepaskan 10 sabit angin. Bila-bila angin ini cukup tajam untuk memotong besi seperti memotong lumpur. Tepat mengenai titik yang sama di dada naga raksasa itu. Namun, serangan bertubi-tubi yang mematikan ini bahkan tidak meninggalkan satu goresan pun. Sialan. Monster aneh ini keras sekali. Sama sekali tidak bisa dilukai. Cakar berat naga raksasa yang secepat kilat itu kemudian melancarkan serangan bertubi-tubi ke arahnya. Aku melihat rekan setiaku yang berada dalam situasi berbahaya di udara. Dalam hati, aku sudah punya gambaran. Jelas sekali dia mempertaruhkan seluruh potensinya pada spesialisasi atribut angin yang langka. Spesialisasi ini bisa menembus kekebalan, tapi juga membuat pertahanan lainnya jadi biasa-biasa saja. Kukira seberapa hebatnya dia. Ternyata dia hanya sedikit lebih kuat dari kepala Medusa. Pulse. Aku melompat di kehampaan dan langsung menerjang ke arah wajahnya. Menghadapi udara beku yang kembali disemburkan naga raksasa itu, aku dengan cepat mengubah gerakanku. Napas naga kekosongan. Napas naga kekosongan. Tipe denyut pacar air. Saat semburan napas naga pertama menahan udara dingin itu seperti payung raksasa, aku menyebarkan seluruh elemen sihir di tubuhku menjadi ribuan roket membara untuk melakukan pengeboman. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan ganas di kedua matanya yang tanpa pertahanan. Rasa sakit yang hebat membuat penguasa dataran es ini mengeluarkan raungan menyedihkan yang belum pernah ada sebelumnya. Memang pantas kau jadi ahli strategiku. Kamu pintar banget. Nekomata melihatku di tengah reruntuhan dan bersorak dengan gembira. Karena dia mengorbankan keseimbangan atribut demi mengejar spesialisasi, maka aku akan menggunakan serangan yang ditargetkan untuk menghancurkan penglihatannya sepenuhnya. Aku memanfaatkan momen saat dia sedang kebingungan. Dengan cepat aku masuk ke dalam mulutnya yang menganga lebar. Napas naga kekosongan puls. Tombak api, yang terbentuk dari napas naga ini langsung menembus tenggorokannya. Nilai nyawanya yang 5 digit dan mengerikan itu kuhabiskan sampai 0 dalam sekejap. Naga es ini bahkan tidak sempat mengeluarkan jeritan terakhirnya dan langsung luntuh. Aku mendarat dengan tegak. Lututku tidak bergerak sedikit pun. Di belakangku, naga es sejati gadungan itu benar-benar meledak hancur. Berubah menjadi serpihan es yang memenuhi langit. Aku melangkah maju tanpa menoleh ke belakang. Pria keren tidak pernah melihat ledakan di belakangnya. Hebat sekali. Kalau hanya kepala Medusa sih tidak apa-apa. Monster sekuat ini juga berhasil kau bunuh. Kita pasti akan segera menguasai lantai 3. Nekomata seperti biasa berteriak-teriak heboh. Aku tahu betul kemenangan kali ini sepenuhnya berkat pengalaman dan taktik. Kelemahan akibat perbedaan level yang tinggi sudah semakin jelas terasa. Aku harus secepatnya menutupi kekurangan ini. Di tanganku ada 76 poin buka kunci. Sudah saatnya membuka skill dewa pendukung yang sudah lama kuinginkan itu. Buka pertumbuhan intensif. Pengumuman. Pertumbuhan intensif telah dibuka. Mengonsumsi 20 poin buka kunci. Level saat ini, level 1. Dengan skill dewa pengalaman ganda dan penambah pengalaman otomatis ini, untuk sementara waktu aku tidak perlu lagi khawatir soal kecepatan naik level. Sialan. Cepat lihat. Aku melihat ke arah yang ditunjuk oleh Nekomata. Sisa-sisa tubuh naga es itu ternyata semuanya es padat. Sama sekali tidak ada jejak daging, darah, ataupun organ dalam. Jangan-jangan yang disebut naga es ini sama sekali bukan makhluk hidup sejati. Saat itu, sekelompok serigala salju mata merah menerkam ke arah kami. Nekomata mengayunkan tangannya dengan santai, lalu memotong mereka menjadi serpihan es. Sudah kuduga, ada yang tidak beres. Monster sihir di sini semuanya adalah makhluk panggilan yang terbuat dari es. Bukan hanya tidak ada tambahan pengalaman. Bahkan saat dimakan pun sama sekali tidak bergizi. Aku sadar bahwa ekosistem lantai 3 telah dirusak total oleh seseorang. Di dalam ngarai bahkan muncul manusia yang terbuat dari es murni. Dalam dari semua makhluk panggilan ini pastilah penguasa lantai 3, Ice Phoenix. Dialah raja absolut yang menguasai lantai ini. Selama kita membunuhnya, kita bisa membuka pintu masuk ke lantai 4. Kami terus maju tanpa henti di ngarai selama 3 hari. Pertarungan yang terus-menerus membuat mental kami sangat lelah. Sialan. Aku sudah tidak kuat lagi. Boleh kita istirahat sebentar? Tidak boleh. Aku sama sekali tidak berniat untuk memperlambat langkah. Lantai 3. Bosnya. Sudah di depan mata. Kalau mau istirahat, nanti setelah membunuhnya. Kalau kau lelah kau boleh istirahat dulu. Lagi pula semua monster di sekitar sini sudah kubunuh. Dengan kecepatanmu, kau pasti bisa menyusulku setelah istirahat 1 jam. Nekomata menggertakkan giginya dan mengikutiku. Sialan. Akhir-akhir ini kau kelihatan agak aneh. Kenapa kau begitu terobsesi untuk membunuh bosnya? Karena aku ingin lebih cepat naik level. Membunuh Leviathan. Dan pergi dari tempat terkutuk ini. Aku hanya ingin segera menjadi kuat dan kembali ke kehidupan manusia biasa. Bukan terjebak di dalam dungeon dan terus-menerus membunuh tanpa henti. Progres penaklukanku sudah lebih dari setengah jalan.
Aku sama sekali tidak boleh berhenti. Tepat pada saat itu, pemandangan di depan tiba-tiba menjadi luas. Aku tiba-tiba menghentikan langkahku, membuat Nekomata di belakangku langsung menabrakku. Ketemu. Aku menemukannya. Lantai 3. Tatapanku menjadi sangat membara. Aku menatap tajam pada makhluk raksasa di kejauhan. Terlihat sebuah sarang burung raksasa yang terbuat dari ranting kristal es. Phoenix es setinggi ratusan meter sedang berbaring dengan tenang di atas sarangnya. Karena cahayanya terlalu terang, kekuatan bayangan di dalam tubuhku benar-benar tertahan. Di dalam tubuhnya yang setengah transparan, mengalir organ-organ yang indah seperti karya seni. Inilah monster sihir tingkat atas semu yang menguasai lantai 3, Phoenix es. Atribut 5 digitnya yang mengerikan itu benar-benar merupakan puncak kekuatan tempur saat ini. Mengapa mengganggu ketenangan hamba? Monster agung ini ternyata berinisiatif melakukan komunikasi batin denganku. Di bawah sarangmu itu adalah satu-satunya jalan menuju lantai 4, kan? Aku tidak berniat menyembunyikan tujuanku untuk pergi ke lantai yang lebih dalam. Kalau kau mau minggir, kita tidak perlu bertarung sampai mati. Phoenix es itu menatap ke bawah dengan tatapan kasihan dari mata kristalnya. Hamba hanya ingin menemani anak hamba di sini hingga akhir keabadian. Mengapa kalian harus mengganggu ketenangan hamba? Melalui persepsi nagaku, aku melihatnya sedang melindungi tulang belulang seekor anak burung di bawah tubuhnya. Meskipun ia memancarkan kesedihan seorang ibu, tapi aku tidak punya rasa simpati sedikit pun. Aku tidak peduli apa yang terjadi padamu dan anakmu. Aku hanya ingin pergi ke lantai 4. Jalan menuju kebebasan ada di bawah kakiku. Aku tidak akan pernah berhenti karena alasan apapun. Ini peringatan terakhir, menyingkirlah dari jalan. Jadi begitu. Apa kalian juga ingin menjadi teman bermain untuk anak kesayangan hamba? Aku tidak mau basa-basi lagi. Aku langsung melancarkan denyut dan melesat seperti bola meriam. Phoenix es itu seolah-olah kehilangan akal sehatnya. Dia menerima serangan ini tanpa menghindar sedikit pun. Suara gemuruh yang dahsyat menghancurkan tanah di sekitarnya. Tapi aku menyadari dengan ngeri. Ternyata ban nyawa lawan tidak bergerak sedikit pun. Pertahanan fisik setinggi 10.000 poin itu cukup untuk menahan sebagian besar kerusakan penembus zirah. Dia ternyata kebal terhadap serangan fisik dan juga kerusakan tembus. Nekomata. Dia datang. Dalam kondisi level maksimal, Nekomata mengeluarkan kecepatan yang luar biasa. Di saat yang sama, cakar tajamnya dalam sekejap melepaskan ribuan bila angin yang mengandung mana. Namun, serangan yang bertubi-tubi bagai hujan itu tetap tidak mempan pada Phoenix es. Keras sekali. Aku pun bergumam dalam hati. Lawan bahkan kebal sepenuhnya terhadap elemen angin. Kalau begitu, aku hanya bisa mengumpulkan seluruh mana di tubuhku untuk melancarkan serangan pamungkas. Napas naga void. Lautan api yang membara langsung menelan habis burung es raksasa itu. Suhu yang sangat panas bahkan memanggang tanah beku di bawah kaki menjadi magma. Bar nyawa Phoenix es yang tadinya tak tergoyahkan akhirnya menunjukkan penurunan yang jelas. Saat ini, angkanya telah turun hingga di bawah 20.000. Berhasil. Hatiku sangat gembira. Sepertinya es dan api memang tidak bisa bersatu. Elemen api adalah satu-satunya kelemahan fatalnya. Selama aku melakukan pertarungan tarik ulur dengan skill penyembuhan, aku pasti bisa memenangkan pertarungan ini. Nekomata, paham? Sebagai rekan yang sudah berpengalaman dalam pertempuran, dia langsung mengerti maksud taktikku. Dalam pertarungan sengit selama 10 menit penuh, aku berhasil mengenai lawan dengan napas naga sebanyak 3 kali berturut-turut. Bar nyawa Phoenix es telah kupaksa turun hingga di bawah 4.000. Tapi kecemasanku justru semakin meningkat pada saat ini. Monster aneh ini, dari awal pertarungan hingga sekarang, ternyata hanya duduk diam di tempatnya tanpa bergerak sedikit pun. Keheningan yang tidak wajar ini memberiku firasat yang sangat buruk. Tepat saat aku bersiap melancarkan serangan terakhir, napas naga void dari celah-celah ngarai di sekitar, tiba-tiba muncul gerombolan makhluk panggilan. Nekomata. Awas. Apa dia tipe khusus yang mengandalkan bawahannya untuk menyerang balik? Tapi aku sudah tak punya waktu mengurusi kroco-kroco level 11 ini. Sampah seperti ini, mau datang sebanyak apapun hanya akan jadi sumber EXP. Aku meraung dan menerjang ke depan, mencoba melenyapkan semua rintangan ini dengan mana. Cukup dengan satu semburan napas naga lagi. Aku bisa menghabisi penguasa lantai 3 ini. Namun, tepat di saat aku hampir berhasil, Phoenix es itu tiba-tiba membuka matanya. Jadilah teman bermain untuk anak-anak kesayangan hamba. Sayap raksasanya tiba-tiba terkembang, menutupi seluruh langit. Semua monster es di sekitarnya seketika berubah menjadi aliran air, mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Poin nyawa Phoenix es yang hampir habis, ternyata langsung pulih penuh dalam 1 detik. Tindakan curang yang bisa pulih seketika ini membuat otakku kosong. Ternyata dia bisa mencapai kondisi nyaris abadi dengan menyerap makhluk panggilannya. Badai yang datang setelahnya, seolah ingin merobek setiap sisik di tubuhku. Napas naga yang kusemburkan bahkan belum sempat terbentuk, sudah dipadamkan oleh gelombang angin dingin itu. Suhu yang luar biasa dingin itu sama sekali bukan tandingan monster biasa. Pertahanan sihirku yang hampir 5.000 poin, ternyata tak ada gunanya di hadapannya. Tangan dan kakiku mulai membeku dengan cepat dari ujungnya. Aku menyadari dengan ngeri bahwa nilai mananya telah meroket lebih dari 2 kali lipat setelah menelan sejenisnya. Bahkan atribut dasarnya pun meningkat drastis. Kesadaranku mulai kabur di tengah hawa dingin yang ekstrem. Dasar brengsek. Cepat lari. Perhitunganmu salah. Kita bukan tandingannya. Yang kudengar hanyalah teriakan pilu Nekomata yang menggema di telingaku.
Setelah itu, aku pun kehilangan kesadaran sepenuhnya. Saat aku sadar kembali, yang terlihat di mataku adalah langit padang salju yang putih dan jernih. Rasa sakit yang menusuk di sekujur tubuhku mengingatkanku akan betapa mengerikannya pertarungan sebelumnya. Aku menahan rasa lemas yang hebat, lalu mengaktifkan skill penyembuhan. Meskipun manaku sudah habis, tapi untungnya aku sudah bisa bergerak sedikit. Aku tiba-tiba membuka mata dan melihat sepasang kaki menggantung di atas kepalaku. Saat aku melihat ke atas mengikuti kedua kaki itu, baru kusadari kalau itu adalah rusa raksasa setinggi 3 km. Awalnya kukira monster mengerikan ini akan mengambil kesempatan untuk melahapku sampai habis. Tak disangka, saat aku pingsan, ia diam-diam menjagaku selama seharian penuh. Aku bahkan merasa tatapan matanya padaku memiliki keanehan yang tak bisa dijelaskan. Anu, apakah kamu yang menyelamatkanku? Rusa raksasa itu menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Bisa berkomunikasi. Kau juga bisa berkomunikasi lewat pikiran. Aku tak peduli lagi dengan rasa canggung, dan langsung menanyainya tentang apa yang terjadi. Rusa raksasa itu memiringkan lehernya dan terkekeh. Maaf, ya. Aku sudah hidup terlalu lama. Ingatanku agak buruk. Tapi yang menyelamatkanmu bukanlah aku, melainkan temanmu. Sosok bernama Maoyo itu muncul di benakku. Potongan-potongan ingatanku mulai tersusun kembali dengan cepat. Pada saat-saat terakhir itu, dialah yang menggunakan seluruh kekuatannya untuk melemparku keluar dari zona kematian Bing Huang. Dasar bodoh. Cepat lari. Perhitunganmu salah. Kita bukan tandingannya. Dasar bodoh. Kau harus datang menyelamatkanku. Ya. Kalau tidak, aku tidak mau memberimu anak. Loh. Rasa bersalah yang mendalam seketika menenggelamkanku. Ini semua karena aku terlalu sombong dan arogan, yang membuatnya terjebak dalam bahaya. Rasa tak berdaya yang kuat ini hampir membuatku sesak napas. Kalau bukan untuk menyelamatkanku, dia tidak akan pernah jatuh ke dalam mulut monster itu. Aku menatap ke kedalaman lembah es di kejauhan dan melontarkan pertanyaan dengan putus asa. Senior, katakan padaku, apakah Nekomata sudah mati? Rusa raksasa itu menatap ke kedalaman lembah es dan menghela napas panjang. Bagaimana jika aku bilang temanmu itu belum mati? Belum mati. Senior, apa maksudmu Nekomata belum mati? Dia memberitahuku bahwa Phoenix Ice menguasai jurus terlarang penjara bernama pengganti tubuh ilahi. Jurus ini bisa secara perlahan mengubah makhluk hidup menjadi boneka kristal es yang terkendali. Dengan kemampuan Nekomata itu, proses ini mungkin akan memakan waktu sekitar 2 minggu. Selama kau membunuh Phoenix Ice dalam waktu 2 minggu, Nekomata itu bisa diselamatkan kembali dengan sihir penyembuhan. Waktu 2 minggu ini adalah kesempatan terakhirku untuk menebus dosa. Api balas dendam kembali menyala di mataku. Senior, terima kasih sudah memberitahuku semua kebenaran ini. Aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Makhluk iblis tua itu tersenyum dan berkata dia hanya hidup terlalu lama, dan ingin mencari boneka Zulong untuk menghilangkan kebosanan. Dia ternyata bisa melihat garis keturunanku yang tersembunyi setelah 2 kali berevolusi hanya dengan sekali lihat. Dia menyuruhku menggunakan kemampuan kebenaran untuk melihat siapa dia sebenarnya. Kalau begitu, maafkan kelancangan saya. Aku mengaktifkan mata kebenaran pada makhluk raksasa yang menutupi langit ini. Babylon. Level 4136. Tingkat makhluk super dewa yang legendaris. Deretan panjang tanda tanya yang melambangkan kekuatan tak terkalahkan itu membuat jiwaku gemetar. Ini jelas merupakan eksistensi yang jauh lebih mengerikan berkali-kali lipat daripada Leviathan. Siapa kau sebenarnya? Eksistensi kuat yang pernah bertarung melawan jutaan dewa iblis ini hanya menatap ke kejauhan dengan tenang. Babylon mengaku bahwa dia dan Leviathan sebenarnya seangkatan. Meskipun levelnya lebih tinggi 60 level, tapi keilahiannya sudah lama hilang. Levelmu 60 level lebih tinggi darinya, tapi masih tidak bisa mengalahkannya. Aku menjadi sangat penasaran dengan sosok kuat yang seperti fosil hidup ini. Makhluk-makhluk iblis yang kau lawan, mana yang levelnya tidak lebih tinggi darimu? Bukankah semut jinak tetap kau bantai juga? Pertanyaan balik dari Babylon membuatku terdiam. Dia awalnya adalah penjaga gerbang tertinggi yang setara dengan Leviathan. Karena bosan membunuhku, makanya ia datang ke dataran es tingkat 3 ini untuk mengasingkan diri. Pendahulu, kau bilang sepanjang sejarah selain aku, hanya ada satu dewa yang pernah memiliki kebenaran. Apakah itu dewa dari zaman perang kuno dunia bawah? Babylon jelas melihat sifat posesifku itu. Kenapa? Apakah kau sebelumnya merasa dirimu adalah satu-satunya? Wajahku memerah, tetapi tidak bisa membantah. Tidak perlu menyangkalnya. Ia memberitahuku bahwa dewa itu masih hidup sampai sekarang, dan hatinya sangat licik. Begitu aku berhasil menembus penjara bawah tanah dan diketahui olehnya, pasti akan mendatangkan bencana yang memusnahkan. Tapi yang lebih kukhawatirkan sekarang adalah Nekomata yang sedang dalam bahaya. Kenapa kau tertawa? Tidak apa-apa. Aku menertawakan diriku sendiri yang terlalu cemas. Bahkan Phoenix Ice saja belum bisa aku atasi. Sudah mulai memikirkan masalah setelah menembus penjara bawah tanah. Meskipun untuk sementara aku tidak memikirkan bos terakhir, tetapi kecemasan di hatiku masih belum bisa reda. Pendahulu, apakah aku benar-benar bisa mengalahkan Phoenix Ice dan menyelamatkan Nekomata? Babylon membimbingku dengan tatapan bijaknya itu. Ini adalah penjara bawah tanah. Dari semua monster iblis yang telah kau bunuh sampai sekarang, mana yang levelnya tidak lebih tinggi darimu? Meskipun ia tidak bisa melanggar aturan dan mengajariku jurus mematikan, tetapi ia menunjukkan arah untuk memecahkan kebuntuan. Kekuatan bukanlah mitos.
Setiap mitos terlahir karena ada seseorang yang telah menulis keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Terima kasih, pendahulu. Aku tercerahkan. Aku menarik napas dalam-dalam, dan berjalan lagi menuju lembah es kematian itu. Dalam ingatanku, senyum indah terakhir Nekomata terus muncul. Aku masih punya waktu 9 hari untuk menciptakan keajaiban itu. Phoenix S bisa mencapai keabadian dengan melahap boneka es. Selama aku membunuh semua monster di tingkat ini, aku bisa melucuti kartu andalannya sepenuhnya. Pemberitahuan. Pertumbuhan yang dipercepat telah ditingkatkan. Mengonsumsi poin buka kunci 40. Tingkat saat ini 2. Aku merasakan potensi pertumbuhan yang melonjak gila-gilaan di dalam tubuhku. Dengan santai aku melempar bola es yang memicu ledakan sonik ke lembah yang dalam. Ribuan elang lembah es seketika terpancing amarahnya dan datang menutupi langit. Tatapan mataku menunjukkan niat membunuh yang belum pernah ada sebelumnya. Majulah. Dalam 9 hari, aku akan musnahkan lembah es. Kalian adalah kelompok pertama. Pemberitahuan. Binatang Kodoras murni telah punah. Hadiah pemusnahan, 20 poin pembuka kunci, telah ditambahkan. Aku terkulai lemas di atas permukaan es, dengan rakus menghirup udara. Selama 6 hari aku seperti orang gila. Memusnahkan 11 jenis monster boneka. Tak terhitung berapa kali aku berada di ambang hipoksia ekstrem dan shock. Pemberitahuan. Level telah meningkat ke level 16. Diiringi limpahan cahaya keemasan, rasa sakitku perlahan mereda. Aku akhirnya memahami esensi dari hadiah misi kebenaran. Ini jelas-jelas menguraikan tujuan yang paling didambakan menjadi anak tangga berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang aku memiliki 416 poin pembuka kunci sebagai modal terakhirku. Persepsi naga telah mencapai level maksimal. Napas naga Ether diperkuat hingga tingkat 5. Bahkan kekebalan terhadap kerusakan fisik dan atribut angin telah berevolusi hingga ke tingkat tertinggi. Karena aku harus melucuti kemampuan pemulihan abadi milik Phoenix S. Aku harus, di sisa waktu terakhir ini, membunuh semua monster kristal es. Saat ini, Phoenix S sedang mengamati telur es yang menyegel Nekomata. Ia tidak mengerti mengapa makhluk lemah ini bisa bertahan selama 10 hari proses asimilasi. Senyum di wajah Nekomata masih terlihat jelas di dalam segel es. Itu adalah semacam emosi dari lubuk kesadarannya yang melawan kehancuran sel-selnya. Betapa kuatnya tekadmu. Meskipun telah berada dalam sihirku selama 10 hari, tubuh fisikmu ternyata masih belum terkikis sedikit pun. Mata Phoenix S dipenuhi dengan tatapan sayang yang tidak wajar. Ia yakin Nekomata akan menjadi teman bermain terbaik untuk anak kesayangannya. Ia bahkan menyatakan dengan yakin bahwa dia yang telah menyaksikan ketakutan tidak akan berani kembali lagi. Merontalah sepuasmu. Temanmu tidak akan datang. Naga kecil itu, setelah menyaksikan kekuatanku, dan beruntung bisa selamat, tidak akan berani datang menggangguku lagi. Itulah insting makhluk hidup. Mengingat dia yang telah membawamu padaku, aku tidak akan mengejarnya. Ia menyentuh permukaan telur es itu seolah sedang membelai sebuah karya seni. Pelan-pelan saja. Tidak perlu terburu-buru. Hadiah terbaik membutuhkan waktu untuk terwujud. Aku akan menunggumu. Tidak perlu menunggu lagi. Aku akan segera mengirimmu untuk bertemu putramu. Suaraku meledak seperti guntur di sarang es yang sunyi. Sang Phoenix S yang sangat terkejut tiba-tiba mengangkat kepalanya yang angkuh. Dengan tinggi hanya 1 meter lebih, aku terlihat sekecil semut di dataran yang luas ini. Tapi setiap langkah yang kuambil membawa aura membunuh yang kejam dan berlumuran darah. Aura naga tingkat 5 bahkan membuat ruang di sekitarku bergetar hebat. Bagaimana mungkin? Kau sudah melihat kekuatanku. Kenapa kau masih berani datang? Aku berhenti melangkah dan menatap makhluk agung ini dengan angkuh. Sepasang mata merahku terkunci lekat pada tenggorokan Phoenix S. Cakar nagaku mengeluarkan darah biru kehijauan karena mengerahkan kekuatan berlebih. Kenapa? Kau bisa. Burung es yang angkuh ini akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan di matanya. 9 hari yang lalu, aku hanyalah mainan yang bisa dihancurkan dengan mudah. Tapi kemampuan pengamatannya yang luar biasa, terus-menerus mengirimkan peringatan ke otaknya. Makhluk berbentuk naga di hadapannya telah berevolusi ke tingkat yang mematikan. Apa yang terjadi padamu? Kenapa kau? Aku tidak tertarik basa-basi denganmu. Permukaan es di bawah kakiku retak dan aku melesat ke atas seperti meteor. Kekuatan tumbukan yang dahsyat meledak di wajahnya yang indah. Serangan fisik tidak mempan padaku. Apa kau sudah lupa dengan pelajaran yang lalu? Dia meraung, menyemburkan napas naga es yang bisa membekukan jiwa. Meskipun memiliki kekebalan elemen terkuat sekalipun, aku juga merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Tapi aku sudah menghilang dari pandangannya yang lambat dalam sekejap. Di atas, dasar wanita gila. Aku berdiri di ketinggian 1000 meter, menatap rendah monster yang menganggap dirinya dewa ini. Napas naga yang terkumpul di mulutku telah berubah dari biru menjadi merah jingga yang menghancurkan segalanya. Intuisi Phoenix S yang tertidur selama 1000 tahun, untuk pertama kalinya merasakan kedatangan sang dewa kematian. Dia dengan panik mengerahkan elemen sihirnya untuk membangun 5 lapis benteng es di atas kepalanya. Tapi pertahanan level ini di mataku sudah penuh dengan celah. Terakhir kali aku gegabah menantangmu memang karena aku terlalu bernafsu. Tapi kau juga sama. Kesalahan terbesarmu adalah meremehkanku terakhir kali, dan membiarkanku tetap hidup. Ekspansi paru-paruku telah mencapai batasnya. Seluruh mana di tubuhku mendidih dengan gila. Tembusan langit kekosongan. Itu adalah jurus dewa tingkat atas yang kudapatkan dengan 300 poin pembuka. Panah api raksasa berwarna jingga jatuh layaknya matahari yang membakar. Dalam sekejap menguapkan lapisan awan.
Benteng yang katanya kebal terhadap semua elemen itu setipis kertas di hadapannya. Phoenix S dengan pertahanan sihir lebih dari 10.000 itu langsung tertembus seperti pisau panas membelah mentega. Jeritan yang memilukan seketika menggema di seluruh ngarai. Aku mendarat dengan keras bagai paku baja, dengan ingin melihatnya meronta di genangan darah. Hanya dengan satu serangan, hampir setengah dari HP dan staminanya terkuras. Bagaimana bisa kau? Bagaimana aku bisa menjadi sekuat ini? Monster selevelmu. Seharusnya punya skill identifikasi, kan? Lihat saja sendiri. Tanpa ragu, aku melepaskan aura garis darah yang menyesakan itu. Di bawah tatapannya yang ketakutan. Dataku yang telah dioptimalkan terlihat sepenuhnya. Optimalisasi garis darah, pasif tingkat dewa ini, telah melipat gandakan kekuatan tempurku. Dan juga, melalui kompensasi level. Perbedaan tingkatan di antara kita benar-benar terhapuskan. Aku yang sekarang di hadapannya sudah menjadi dewa iblis yang tak tergoyahkan. Aku tidak akan mengatakannya untuk ketiga kalinya. Kembalikan dia padaku. Kau juga ingin menghancurkan kedamaian yang dicintai putraku ini. Phoenix S itu meraung. Lalu tiba-tiba membentangkan sepasang sayapnya yang menutupi langit. Deru angin yang dahsyat. Seolah hendak merobek paksa seluruh lembah retakan ini. Majulah. Boneka-bonekaku. Jadilah kekuatanku. Ia mencoba menggunakan pasukan besar di dalam lembah es untuk memulihkan kekuatan puncaknya secara paksa. Sayangnya, aku hanya berdiri diam tanpa ekspresi, menyaksikannya beraksi. Selama 10 detik penuh. Tidak ada satupun boneka es yang muncul. Phoenix S itu akhirnya menunjukkan ekspresi panik, seolah menyadari ada yang tidak beres. Dengan senyum mengejek, aku langsung menghancurkan mimpi indahnya. Boneka ciptaan dewa daging dan tulang memang kuat, tapi membutuhkan kesadaran ilahi dalam jumlah besar untuk dipertahankan. 300.000 boneka yang kau tempatkan di lembah es. Sudah kuhabisi semua dalam 9 hari ini. Aku menunjukkan ratusan bekas luka di tubuhku yang begitu dalam hingga menampakkan tulang. Semua ini adalah lencana kehormatan yang kudapatkan setelah berkali-kali menantang maut. Kau terobsesi dengan tragedi masa lalu. Sedangkan aku hanya melihat ke arah masa depan. Kau terikat oleh bayang-bayang orang yang kau cintai. Sedangkan aku menggunakan darah dan daging mereka untuk menempa tekadku. Babylon. Saat dia mendengar nama itu, tubuhnya bergetar hebat karena amarah yang meluap-luap. Dasar tua bangka itu. Elemen sihir tak terbatas berkumpul dengan ganas menuju sepasang sayap 7 warnanya. Kalian semua akan mati. Dunia ini akan membeku. Pada saat ini, aku menahan napas dan memusatkan perhatian, memasuki sikap siaga tempur terkuat dalam hidupku. Pembekuan langit dan bumi. Arus dingin bersuhu nol mutlak seketika membekukan segalanya menjadi benda padat. Penembus langit kekosongan agung. Panah api raksasa yang kulesatkan meledak bagaikan bintang yang dahsyat. Suhu yang luar biasa panas dan hawa dingin abadi saling berbenturan dengan dahsyat di dalam kehampaan. Secercah cahaya yang seolah membelah langit dan bumi ini, membuat seluruh dunia kehilangan warnanya pada saat ini. Aku melihat penguasa lantai 3 yang perlahan musnah di lautan api. Di ambang kematiannya, akhirnya dia mengungkapkan obsesi yang terpendam jauh di dalam hatinya. Aku hanya ingin seperti dulu. Semuanya bisa hidup berdampingan dengan damai. Semuanya bisa menemani aku dan anak-anakku. Di dunia ini tidak ada lagi pembantaian. Suaranya yang terbata-bata penuh dengan kerinduan akan masa lalu. Tapi yang kau lakukan justru lebih kejam dari membunuh. Melalui cerita Babylon, aku mengerti sejarah tragis di balik lantai ini. Tempat ini dulunya adalah surga dunia, tapi dihancurkan oleh tangan penguasa bawah tanah, Leviathan. Phoenix S, demi menentang takdir, justru menjadikan dirinya sendiri monster yang paling diinginkan oleh tiran itu. Aku tidak ingin dunia ini menjadi seperti yang diinginkan Leviathan. Aku hanya ingin melindungi kedamaian lantai 3, dan memutuskan kutukan para monster yang terlahir di dunia bawah tanah. Matanya yang sebening kristal. Di saat-saat terakhir akhirnya perlahan tertutup. Aku menatap tubuhnya yang perlahan hancur dan berbisik pelan. Aku tidak bisa menjadi sehebat dirimu. Impian yang terlalu besar hanya akan menjadi angan-angan kosong. Yang aku harapkan hanyalah agar tidak ada lagi orang di sekitarku yang pergi meninggalkanku. Tepat di saat aku mengungkapkan isi hatiku, wajahnya justru menunjukkan sedikit kelegaan. Tubuh Ice Phoenix benar-benar berubah menjadi serpihan es jernih yang berserakan di tanah. Pengumuman. Level telah meningkat ke level 17. Pengumuman. Misi utama telah selesai. Hadiah 80 poin telah diterima. Suhu dingin yang menusuk di lantai 3 mulai menghangat dengan cepat karena jatuhnya sang penguasa. Di antara tumpukan puing-puing itu, aku menemukan sebuah bola salju yang memancarkan cahaya biru lembut. Ini. Oh, bukankah ini inti ilahi? Monster raksasa setinggi 3 km itu, Babylon, sekali lagi muncul secara misterius di belakangku. Dia memberitahuku. Ini adalah benda yang muncul saat ahli terkuat gugur. Sebuah harta karun berharga yang kemungkinan jatuhnya sangat rendah. Bocah kecil. Kamu untung besar. Ini adalah barang yang muncul saat monster sihir level 150 ke atas mati. Dan kemungkinannya untuk didapatkan hanya 1/1000. Caranya muncul yang seperti hantu membuatku kaget sampai hampir melompat. Maksudku, caramu muncul itu aneh sekali. Ya, kapan kamu datang ke sini? Sihir ruang, dong. Memangnya aneh. Nadanya yang acuh tak acuh, membuatku sekali lagi menyadari betapa mengerikannya penguasa terakhir itu. Inti ilahi. Aku menatap bola kecil yang bersinar redup di tanganku dengan penasaran. 2 level terakhir dari Indra Naga telah meningkatkan kemampuanku merasakan harta karun.
Instingku memberitahuku. Ini adalah harta karun yang sangat langka di dunia. Apa kegunaan benda ini? Aku bertanya pada Babylon. Babylon sedang menatap serpihan es yang berserakan di tanah, peninggalan Ice Phoenix. Dia bergumam dengan suara pelan dan ekspresi yang rumit. Dulu, bukannya aku tidak mau membantu kalian ibu dan anak, tapi aku memang bukan tandingan Leviathan. Maafkan aku. Saat itu, aku benar-benar sudah berusaha semampuku model. Aku tidak menyahut. Ini adalah urusan lamanya. Setelah lama, dia baru berbalik menatap inti dewa di tanganku. Monster iblis level 150 ke atas yang mati. Akan ada kemungkinan 1/1000 untuk menjatuhkan inti dewa. Inti dewa sepertinya hanya muncul saat kematian. Saat monster iblis masih hidup, tidak ada inti dewa di dalam tubuhnya. Inti dewa memiliki berbagai macam kegunaan. Di pihak manusia, setiap inti dewa sangatlah berharga. Itu adalah bahan inti untuk menempa pedang suci. Di pihak para dewa, inti dewa juga bisa digunakan untuk meningkatkan poin pengalaman mereka yang hampir tak terbatas. Sedangkan kami para monster iblis, cara paling langsung untuk menggunakannya adalah dengan memakannya. Memakannya. Benda ini bisa dimakan? Aku mencoba menggigitnya. Keras sekali. Memakan benda ini bisa jadi lebih kuat. Babylon menjelaskan kepadaku tingkatan kualitas dari merah hingga ungu. Inti dewa berwarna biru kehijauan ini sudah termasuk kualitas unggul. Atributnya hanyalah pemanis saja. Setelah menelan inti dewa, fungsi terpentingnya adalah bisa mendapatkan salah satu skill dari monster tersebut. Dapat satu skill gratis. Mataku langsung berbinar. Tentu saja. Tidak mungkin skill langka seperti pengganti dewa daging dan tulang. Skill langka tidak akan muncul di dalam inti dewa. Meskipun tidak ada skill dewa, tapi langsung mendapatkan sebuah jurus kuat sudah cukup untuk membuatku berubah drastis. Aku memandangi sisa-sisa Phoenix S dan berpikir, aku tidak bisa mewarisi idemu, tapi kesempatan balas dendam ini akan aku ambil. Ngomong-ngomong, Senior Babylon, kamu tidak mau? Aku mencoba bertanya untuk meminta pendapat sang ahli, tapi Babylon justru menatapku dengan tatapan seolah melihat orang bodoh. Aku langsung mengerti. Baginya yang sudah level 413, tambahan segini bahkan tidak cukup untuk mengganjal giginya. Aku tidak ragu-ragu lagi. Dengan sekali telan, aku memasukkan inti dewa ke dalam perutku. Aliran hangat seketika menyebar ke seluruh tubuhku. Notifikasi kebenaran pun berbunyi tepat waktu. Pengumuman. Inti dewa telah diserap. Skill baru. Penyegelan langit dan bumi telah terbuka. Keren sekali. Ini adalah jurus andalan si Phoenix S. Dulu aku hanya mengandalkan tembusan langit Taishu untuk menghasilkan kerusakan besar. Sekarang dengan adanya pengendalian kuat atribut es dan sihir Arya, ditambah dengan elemen ganda es dan api, fleksibilitas taktisku langsung meningkat berkali-kali lipat. Aku merasakan aura es dan api yang terkumpul di tangan kiri dan kananku. Aku gembira bukan main. Setelah mempelajari skill baru, aku segera bergegas ke tempat telur es yang menyegel Nekomata. Aku menghancurkannya dengan satu pukulan. HP-nya masih tersisa lebih dari setengah. Aku pun segera menggunakan penyembuhan. Pandangan yang gelap pun menghilang. Nekomata membuka matanya. Pemandangan pertama yang dilihatnya adalah wajah naga kuyang. Penuh luka tetapi tersenyum. Masih mau tidur sampai kapan? Matahari sudah sampai di pantatmu, loh. Nekomata tertegun selama beberapa detik. Baru kemudian tersadar seperti bangun dari mimpi. Wah. Dasar sialan. Aku tahu kamu pasti akan datang menolongku. Dia pun menangis dengan keras. Seperti bola meriam, dia langsung menabrak ke dalam pelukanku. Memelukku dengan sangat erat. Aku hampir kehabisan napas karena terhimpit dadanya yang luar biasa itu. Bahkan HP-ku sampai berkurang cukup banyak. Sampai mataku memutih. Barulah dia sadar dan melepaskan pelukannya. Dasar sialan. Maaf. Aku terlalu bersemangat. Kamu tidak apa-apa. Aku tergeletak lemas di tanah. Sambil mulut berbusa, aku menjawab. Sepertinya aku melihat kakekku melambai padaku dari seberang sungai. Menyuruhku untuk ke sana. Setelah sadar kembali, aku menceritakan secara singkat pengalamanku beberapa hari ini. Saat aku menyebutkan kalau Babylon adalah bos terakhir, gadis bertelinga kucingnya malang ini pingsan karena ketakutan sebanyak 6 kali. Mulai dari lantai 4, ada banyak monster kroco. Para monster iblis levelnya sudah di atas 150. Saat itu, kau mungkin akan mendapatkan inti dewa lainnya. Walaupun kualitasnya mungkin tidak terlalu bagus, tapi kekuatanmu seharusnya akan meningkat pesat. Aku tahu siapa target utamamu. Tapi kusarankan sebaiknya kau tidak melakukannya. Di dunia ini bukan hanya kau satu-satunya monster iblis yang punya kemampuan untuk bertarung melampaui levelnya. Sebelum pergi, Babylon berada di mulut gua, memberikan peringatan terakhir kepadaku. Meskipun mekanisme evolusiku membuat peningkatan statusku jauh melampaui batas normal, tapi kecerdasan dan kualitas monster iblis di lantai 4 sudah tidak bisa dibandingkan dengan lantai 3. Monster level 100 di sana mungkin memiliki kemampuan bertarung yang lebih mengerikan. Terima kasih banyak, senior. Tapi aku tidak akan menyerah. Kalau aku bisa bertahan hidup, aku akan kembali menemui Anda jika ada kesempatan. Aku berbalik, membawa Nekomata dan dengan tegas melompat ke lorong menuju lantai bawah. Saat ini, level Nekomata telah meroket hingga level 96 berkat efek tim. Babylon menatap punggung kami, dan menunjukkan senyuman penuh arti. Selama proses terjatuh, hembusan angin sekencang badai yang panas, seperti sumber air panas menerpa wajahku. Mana yang pekat seolah ingin menembus setiap kelenjar keringat dan masuk ke dalam tubuh. Dasar anjing.
Kandungan mana di udara lantai 4 tinggi sekali. Nekomata sampai berkeringat dingin meskipun sedang jatuh dengan kecepatan tinggi. Aku menatap lekat ke arah pintu keluar bercahaya di bawah yang semakin jelas. Lingkungan dengan konsentrasi mana setinggi ini. Tidak ada bedanya dengan racun mematikan bagi yang lemah. Setelah menembus lapisan awan, yang terlihat adalah lahar berwarna pelangi yang menyembul tinggi ke langit. Langitnya ditutupi oleh aurora yang berwarna-warni. Sedangkan daratannya berwarna merah darah. Kami seolah-olah jatuh ke sebuah dunia. Para makhluk kuat yang sepenuhnya diubah oleh mana. Dasar anjing. Di bawah ada monster. Nekomata menunjuk ke titik pendaratan sambil berteriak keras. Aku melihatnya. Itu adalah 7 ekor ular siput raksasa dengan panjang 10 meter. Mereka menyemburkan asap beracun berwarna ungu kehitaman. Menunggu mangsa mereka mendarat. Monster iblis semi superior, ular siput racun 7 warna. Levelnya mencapai 134. Nekomata. Mengerti. Sabit angin 100 bunga. Aku mengaktifkan konsentrasi mental untuk mendukung serangannya, lalu melancarkan segel langit dan bumi. Setiap bilah angin kini dilapisi dengan hawa beku yang mampu menyegel jiwa. 3 ular siput terdekat seketika hancur menjadi serpihan-serpihan es. Buset. EXP-nya tinggi banget. Suara notifikasi EXP dari kebenaran membuatku girang bukan main. Kalau efisiensinya seperti ini, aku akan segera mencapai evolusi ketigaku. Berubahlah menjadi EXP-ku. Aku melompat seperti pegas, menyusulkan serangan napas naga ke musuh yang tersisa. Tak kusangka, dari tubuh mereka meledak. Cahaya menyilaukan dan mereka pun menghilang begitu saja. Itu adalah sihir ruang tingkat tinggi yang bahkan belum aku kuasai. Aku merasakan beberapa aura membunuh yang tajam dari arah belakang. Kebetulan, aku juga ingin mempelajari jurus ini. Tapi di pohon skill, butuh 50 poin pembuka. Mahal sekali. Kalau di dalam tubuh kalian ada inti dewa, biar aku cicipi, ya? Sudut bibirku sedikit terangkat. Aku siap menyambut permainan yang menarik ini. Pengumuman. Level telah meningkat. Level saat ini, 18. Saat ular siput terakhir musnah, aku akhirnya menerima pemberitahuan naik level. Tapi puluhan ribu EXP ini sama sekali tidak ada artinya dibandingkan kekurangan 300.000 EXP berikutnya. Para monster yang menguasai sihir ruang ini ternyata jauh lebih merepotkan dari yang kubayangkan. Aku menatap cakar nagaku yang baru tumbuh sambil menyusun rencana dalam hati. Kalau bisa mendapatkan inti dewa dengan sihir ruang, itu pasti akan sangat menguntungkan. Soalnya, untuk membuka paksa benda ini di pohon sistem, dibutuhkan 50 poin penuh. Aku dan Mawen mulai menjelajah di area ruang lantai 4 yang aneh ini. Tanah di sini seluruhnya berupa lava berwarna pelangi dengan suhu mencapai puluhan ribu derajat. Di antara pegunungan, terbentang jembatan batu yang rumit, bagaikan sebuah jaring laba-laba raksasa. Sambil membersihkan monster yang menghalangi jalan, aku terus maju menuju level 19. Pertarungan selama setengah jam saja membuatku merasakan tekanan yang belum pernah ada sebelumnya. Mawen baru saja mengalahkan Bansi di udara, lalu tersungkur ke tanah karena kelelahan. Kamu tidak apa-apa. Aku bergegas untuk menolongnya. Tapi kusadari energi kehidupannya sudah di titik terendah. Ternyata ruang di lantai 4 ini memiliki semacam sifat yang dapat menyerap mana dengan paksa. Dengan kemampuan pasif regenerasi super cepat, aku masih bisa bertahan. Tapi Mawen yang cadangan mananya sedikit, sama sekali tidak tahan dengan pengurasan seperti ini. Tepat saat aku merasa sangat cemas, kegelapan tiba-tiba menyelimuti langit. Kalau tidak bisa bertahan lagi, jadilah makananku. Diiringi dengan suara gemuruh yang dahsyat, seekor laba-laba raksasa yang menutupi langit mendarat di depan kami. Trinity. Monster tingkat atas level 233. Itu adalah monster raksasa yang panjangnya mencapai 1 km. 8 kakinya yang panjang tertancap jauh ke dalam pegunungan. Ini pertama kalinya aku melihat panel statistik dasar. Dengan data mengerikan yang melampaui 100.000. Mata kebenaran terus memunculkan teks peringatan berwarna merah darah. Peringatan. Makhluk ini adalah bos lantai 4. Peringatan. Perbedaan kekuatan antara kita dan musuh terlalu jauh. Harap segera mundur dari pertempuran. Bos di sini ternyata tidak menjaga pintu keluar, melainkan secara aktif memburu para penantangnya. Tepat di saat aku sedang terpaku, kaki laba-laba raksasa itu sudah menebas ke bawah seperti petir hitam. Kecepatan ledakan seperti ini bahkan melampaui batas reaksiku. Saat ini Maoyo sama sekali tidak bisa bergerak, dan aku pun sudah tidak bisa mundur lagi. Di hadapan hantaman fisik yang menghancurkan itu, seketika, aku jatuh ke dalam situasi mematikan tanpa jalan keluar.